Kenapa lu hello-helloin Tuhan gitu maksudnya? Kita suka menggiring opini emang di podcast itu. Menggiring opini. Cuma kita gak berani-berani, makanya kan lo orang ada brave. Nah gue gak se-brave itu. Kira kan udah hello. Ada hello. paling gak gue ada gutnya gitu. Iya. Udah lama banget gue pengen cabut. Karena gue ngerasa terlalu orang-orang liatnya gue. Emang Gue maunya orang liatnya siapa? Jambu lu aja tuh tinggi banget. Lu kalau gak mau dilihat low profile dikit. Ini terlalu ikonik ini. Ikonik ya? Iya, ini kayak Hulk Hogan lepas baju di Smackdown. Coba kasih contoh visi gereja yang jelas tuh seperti apa? Ya yang clear yang bisa dipeluk oleh jemaat aja. Gereja bukan punya lu. Kata siapa lagi nih? Iya makanya itu salah. Harusnya gerejanya. Salah menurut lo. Jadi Yesus. gereja boleh tuh ada branding-branding. Kalau sekarang kan abis bisa dibilang franchise. Iya. Kayak IP. Iya Gitu. akhirnya branding gerejanya makin kenceng, Yesusnya makin hilang. Wah, itu saudaraku. Jadi- Maaf mengganggu podcastnya, ini adalah selingan. Kami ingin mengingatkan teman-teman bahwa kami butuh support teman-teman semua. Ngemis. Karena kan seperti kan teman-teman tahu ini lampu bayar, studio bayar, mikrofon bayar. Kami nggak ada bayarannya. Tapi, Ya gue sih gak dapet duit ya. ya, tapi orang-orang di belakang layar ini Iya, harus diperlakukan dengan layak, yaitu dengan cara. Kasian tuh si Martin, Iya, si Anton, itu ya kan. kasihan semua. Mukanya kesel, begitu-gitu Iya. pada banting-banting lah. Bersihin bangku apa. suka banting-banting. Heeh. Nah makanya kita butuh support dari teman-teman semua untuk bisa mensupport channel ini biar bisa lebih maju lagi dan berkembang lagi. Dan buat bikin Brave Talk offline gratis ya. Betul, ya emang iya. Kalau banyak membernya. Jadi timbal balik dari kami Oh, iya. adalah kami menyediakan konten yang tidak disensor. Ini ada nama-nama pendeta di sana. Belum kalau itu tidak tahu kalau itu ya. Kalau itu saya belum konsultasi tapi Ada yang nama-nama jelas gereja di sana, sinode. nggak ada kalau itu orang semua pada subscribe udah kayaknya gue rasa tuh. Membongkar kasus-kasus gelap. Nggak iya kan? usah. Kalau itu kayak belum tentu ada, tapi ada beberapa bagian yang dipotong adanya di membership. Gitu. Iya, sebenarnya jangan dilihat dari konten yang bisa Anda dapatkan. Betul. Tapi bagaimana Anda memberkati orang-orang yang melayani Brave Talk ini. Betul. Bukan saya, bukan Manu. Karena Betul. kami mencari uang dari tempat lain kan. Betul. Tapi kan ada teman-teman yang mencari uang dari sini. Iya, udah segitu aja. Silakan lanjutkan podcastnya. Yuk coba Ton curhat dulu deh Ton. Biar dapet. Udah nggak usah lanjutin podcast ya. Oh iya. Berapa sih terakhir Hello God subscribers? 16,5. Oh, gedean kita Seingat dikit gue lah ya. ya. Gedean lo. 17 ya. 17.000 ya. 3.000. Kita sampai 20 San. Kita 18 ya? Hampir 20. Oh 19 kita. 19,9. Keren. Keren. Kalau udah vakum lama lu gitu. Iya. Gokil. Emang ujung-ujungnya yang terbelakang terbuang kali. Loh, nggak gitu dong. Bener. Ya itu adalah konten membership kita tuh tadi. Menit aja. Gue kalau promo ke keluar kota masih ada yang Kamanuel dari Brave Talk ya gitu. Wih. Keren. Emang cuma dikit doang yang bisa membership gitu di YouTube. Iya, memang dikit. Iya, emang Tapi dikit. lumayan itu duit. Lu sih kira bapak-bapak begitu gak pas? Aduh, kayak itu lumayan seru juga lagi. gitu tadi. Ngobrol ya? Maksudnya begitu ngobrolnya. Halo si Karaba. Si Karaba. Berapa? Ya, tapi selamat datang lagi bersama kami di Brave Talk. Opening ini jatuhnya tadi. Iya. Oh, tiba-tiba masih. Dengan settingan di dalam gereja yang gue sesungguhnya gue gak suka banget setup ini. Karena Karena? Gue gak suka tone-nya sih. kan lu gak suka tonnya. Gue gak suka tone-nya. Kayak terlalu pale, mute aja gitu. Oh. Buat hidup kita yang kreatif Nggak, ini. karena kan kita tempatnya terbatas. Jadi kita punya mati backgroundnya. Tahu nih si Ko Andre dah capek. boleh gak gue revisi dikit kalimat itu? Bukan tempat terbatas, dana terbatas. Oh, Dana iya. Sebenarnya dananya udah buat beli HP baru si Ko Andre. Oh iya Heeh. jelas. Ada sih memang. Dari dana. sekolah minggu. Lumayan. Udah naik ke JC sekarang. Puji Duit anak Tuhan. gue tuh. Duit anak gue raib juga. Ko Andre. Gue liatin dari tadi lagi bagus. Bagus lagi ya. Ya congrats ya kok. Tentu. Gua turut- Itu sebuah pencapaian. Berapa duit itu kok kemarin beli HP? Beli HP-nya kapan? Kayaknya minggu lalu belum dah. Lo tau tempe mendoan? Wah banyak. Bisa beli tempe
mendoan banyak. Apa hubungannya tempe Tapi mendoan? anak sekolah tetap lancar kok ya. Lancar. SPP-nya bayar ya. Bayar dong. Masa SPP-nya nggak bayar beli handphone? Iya Bapak. Nggak ada loh orang-orang Pendeta kayak gitu kan apa itu? ada. Pasti ada loh. Aduh. Ada pendeta yang gampar-gampar istrinya kan ada yang Oh, mau ditusuk. Iya lagi. Yang Ada sempat ya. viral itu. Cuman bahkan muka pendeta dikasih lihat loh itu. Tapi nggak kenapa-napa ya. Dan masih ada pengikutnya loh. Dan masih berkhotbah. Masih berkhotbah ya. Masa sih? Masih. Bukan didisiplin. Gerejanya masih Gerejanya masih Orang ada. dia gembalanya kok. Oh ya ampun. Gimana caranya? Kayak lo aja nyolong. Gimana cara kita mendisiplinkan Ko Andre? Kalau- Nggak bisa. Kalau menurut Ini bercanda ya. Bercanda. bukan kok. Kalau menurut gua tempatnya udah belajar cara mengampuni. Oh gitu. Jadi dia mengampuni Anda ini pendetanya. baru datang loh ke sini pertama kali loh ya. Sorry. Tapi orang lama ya di Iya, depan gue pikir ini podcastan. set gue. Tapi harus tahu ya. Apa tuh? Ini bercandaan ini tadi nih. Pernah dibawain di ibadah. Dan ada jemaat yang menyangka itu betul. Betul lagi. Dia nanya ke Ko Andre jadinya. Emang beneran nyolong kok? Iya. Maksudnya berarti kan dari muka itu kan ada kepantasan. Ko, ya? Iya. Oke, itu bagus. Gue ambil sisi positif ya, jemaatnya kritis. Kritis. iya. Cuman jadi PR namanya lagi mau makan kan saya harus menjelaskan. Bukan 1, 2. Baru mau nyuap. Ko Andre, ya jelasin lagi 15 menit. Gara-gara Ya mereka. habis gimana Jul? Di Enif gue disuruh udah isilah kaleidoskop ini dengan kelucuan seperti biasanya. Ya tapi nggak ada briefing. Nggak Nggak ada briefing. briefing. Iya. Kan Ya saking udah kita- percayanya do. Ya itu kan Puji Tuhan. meledak. Tapi emang karena kan kita kan ini kita nggak ada briefing karena nggak ada manpower yang dibayar. Bener. Kalau HelloGat tuh ada. Wah, Ada HelloGat tuh ada yang dibayar. Karena Julius ini dari Hello HelloGat. Guys. Bener. Yang udah nggak ada lagi nih HelloGat nih. Hello God-nya masih ada. HelloGatnya masih ada. Pelayanannya berlanjut. Oh iya, Cuma elunya. yang lama sudah tidak ada. Oh, Iya. Yang berarti lama udah di nggak reshuffle gitu ya. Reshuffle kabinet, bener. Oh. Shuffle kabin. Lu berarti digantikan. Sekarang masih ada nggak sih hostnya? Hostnya siapa sih sekarang? Sekarang podcastnya lagi gak ada. Oh, podcast Gue lagi sih, nggak gue sih ada. say bye bye. Gue bikin konten perpisahan. Oh. Gue bikin konten perpisahan yang kalau sekarang lo orang cek kayaknya sudah tidak ada. Oh, udah di juga. Cuma waktu itu gue bikin konten perpisahan supaya orang-orang nggak kaget. Hmm. Tiba-tiba kok mereka semua hilang. Makanya sejak Januari kan nggak pernah upload lagi di YouTube. Cuma gue nggak tahu tim yang baru dan segala tetek bengek baru mereka siapinnya kayak gimana tuh gue nggak tahu. Benar-benar kita udah lepas aja. Nih 6 orang belakangan lah, sisa 6-7 orang. Bener-bener pisah aja udah. Ini podcast lu podcast apa sih Jul? Hello God itu. Eh, Kenapa lu hello-helloin Tuhan gitu maksudnya? Kita suka menggiring opini emang di podcast itu. Menggiring Makanya- opini. Cuma kita gak berani-berani. Makanya kan lo orang ada brave. Nah gue gak sebrave itu. Tapi kan udah hello. Ada lo. Paling gak gue ada gutnya gitu. Iya. Adalah lu buat memulai percakapan bisa lah. Sorry, Hello. kebanyakan bercanda. Tapi objektifnya apa Jul? Objektif dari Iya. kalau kita kan visi misinya untuk membongkar kebobrokan mega church gitu kan. Waduh. Iya kan? Lu doang gak sih itu? Itu, Hah? Lu iya doang sih. nggak Kok Andre punya misi? Oh. Oh, enggak dong. Cuma keren juga lu. Tapi ya. kita enggak, kalau itu tadi bercanda. Mega church tuh bagus-bagus banget semuanya. Haleluya. Yang Seperti, oh bagus. seperti JPCC. Oh, Nih, haleluya. album True Worshipper gue Bagus. mendengar. Benar. setia. Mas Sydney Adore You. Iya. Bestie itu, bestie. Bestie. Siapa gue bestie? Waktu itu gue mulai gara-gara Ko Andre yang mulai sebenarnya. Andre Kok Tunggal. Andre tuh. Nah waktu itu mulai gara-gara gak ada apa-apa sih. Jadi udah kita bikin podcast aja, canda. Jadi waktu itu gue mikirin bareng-bareng konten apa yang perlu dibuat. Waktu itu kan HelloGat bikinnya konten yang snackable. Cuma konten lucu-lucuan, berusaha lucu, jadinya receh gitu-gitulah. Terus akhirnya kayak enggak, kita harus bikin sesuatu nih. Yang impactful. Iya gitulah. Hmm. Yang misioner gitu, yang menjangkau. Terus habis itu keluarlah namanya Hot, HelloGat on Topic. Podcast itu tuh apa ya gue bilangnya ya, waktu itu gara-gara kita bingung mau bahas apa. Terus habis itu jadinya kita ngomongin sesuatu yang viral, yang happening di minggu itu tapi dari perspektif kekristenan. Gila bahasa gue kayak orang tua banget perspektif Karena itu juga kekristenan. itu Sorry. mirip-mirip kita juga sih. Cuman bedanya kita gak punya waktu aja. Jadi Iya, kadang-kadang makanya udah kan basi. makanya gue weekly. Gue tiap Sabtu bisa tayang. Tiap Ah. Sabtu bisa tayang. Bahas hari Rabu. Udah duduk nih di meja. Gue, Ko Andre. Kok, bahas apa kita? Oh. Udah duduk. Duduk kayak gini baru Udah ngomong duduk. nih. Kamera, lighting semua udah siap. Tinggal pencet tombol record. Kita bahas apa kok? Oh. Bener-bener kita gak tahu mau bahas apa gitu. Kadang kan makanya topik-topik ada yang misalkan random nih. Misalkan di minggu itu gak ada yang bisa kita bahas dari perspektif kekristenan. Aneh-aneh semua lah beritanya. Ya udah kita bahas apa ya? Bahasa roh deh. Boleh tuh bahasa roh. Kita belum pernah bahas. Yuk gas. Terus habis itu predestinasi.
Wih, kita belum pernah bahas tuh. Tapi itu Yaudah, yuk gas. lumayan, iya. Cuma kan gue gak bisa bahas terlalu dalam kan. Karena? Bosen. Oh, maksudnya bosen? Lo ngapain dengerin 40 menit 2 orang kayak bapak-bapak ngomongin predestinasi. Kayak aneh gitu jadinya. Kayak logical things lah itu. Iya, iya. Kalau Yang gitu bener-bener biasanya. itu berat banget gitu. Dan itu kan harus dijadiin yang lebih snackable, Snackable, yang iya, oke, lebih oke. bisa gampang diterima kan. Yaudah, yang happening minggu itu. Contoh, KKN Desa Penari. Lu bahas tuh. Bahas, iya, bahas. Itu awal-awal banget soalnya. Apa perspektif Kristen yang bisa diambil dari Dari kakak, iya dari desa penari. Iya, gimana kalau orang Kristen ketemu hantu atau enggak kayak kalau lu tiba-tiba kursi gerak sendiri terus gila ada setan di situ. Kita sebagai orang Kristen ngapain gitu-gitulah. Cuman kan kalau dari film itu jadi jelasin filmnya. Jadi pokoknya intinya kalau dari film itu kan tentang dia melakukan hal terlarang kan. Iya. Ya Nggak gitu-gitulah. terlarang sih sebenarnya ya. Iya sebenarnya nggak harus di tempat itu sih, itu juga hal terlarang sih sebetulnya sih. Dimanapun sih, nggak usah di desa, itu juga terlarang Oh, gitu sebetulnya. ya. Tiap minggu update sampai akhirnya kemarin bubar. Tapi anyway, maksud gue penasarannya, mungkin banyak teman-teman nggak tahu, apakah ini punya satu badan tertentu atau sinode tertentu kali ya? Oh iya, Gimana? kita under satu gereja. Oh, satu gereja. Gereja apa tuh? GKY. GKI harusnya gereja Kristus Yesus kan? Bener. Haleluya. Bener. Ada di mana? Hayamuruk ada ya? Di mana-mana ada. Mana-mana ada. Di mana-mana ada ya? Di Mega PIK Church ada. berarti hitungannya. Mega, dia hitungannya kayak ini kali BSI ya. Maksudnya kecil tapi di mana-mana ada. Bank Syariah Indonesia. Bukan, Bukan. kampus BSI. Kampusnya Obama. Ya, kuliah BSI aja. Iya. Kecil tapi di mana ada. Dia adalah di mana-mana. Ada di mana-mana, terus habis itu mega church sebagian. Sebagian. Tidak semua. Oh, sebagian jadi mega church maksudnya. Iya menurut gue ya. Kalau Kalau kita jemaat nih GKI. iya, gue jemaat di sini. Lu Sampai suka sekarang? sama GKI berarti? Sampai sekarang. Suka tergantung nih. Ya kan suka gereja kayak tuh kan gimana kita selera tuh gereja tuh. Kadang-kadang ada yang suka sound systemnya, ada yang suka sama gembalanya, ada yang suka sama pianisnya. Kalau di lokal gue di Pantai Indah Kapuk ada kopi gratis tiap hari Minggu. Nah mungkin gue suka itunya. Oh berarti lu tidak suka instansi gerejanya, lu suka kopinya. Kopinya berarti. Kopinya. Tergantung sih ya. Suka tidak suka, suka-suka aja lah. Nah, suka-suka aja. Sukanya apanya selain kopinya? Kalau kopinya doang mah lu kagak So respect. far sejauh ini kopinya doang sih. Kopinya doang. Berarti, Wah. berarti secara gembalanya lu gak suka. Makanya gue pengen lihat nih berapa banyak yang ngecat gue. Soalnya Nggak lah. kalau kita pribadi suka sama gembalanya. Keren. Gembala ini, gembala GKI. Oh, kenal lu ya? Kenal. Gue belum Kenal kenal sama itu. Pak Gembala kan? Iya. Banyak gembalanya. Pernah padel Banyak. bareng kita kalau nggak salah. Pernah padel bareng ya? Iya. Enggak lah. Sempet sih. Teman-teman. Pernah main karambol kita. Sama Pak Gembala. Enggak lah, karambol mah bukan kelas dia mainnya padel sekarang. Oh, mainnya Padel, padel pasti. Oh, berarti- Gak tau gembala yang mana, gue asal sebut aja sebenarnya. 5 tahun ya berarti ya? 4,5. Sebelum lu punya Hello God, berarti lu udah berjemaat di GKI. Bukan punya gue. Bukan punya gue Hello God-nya. Sebelum lu bekerja di Hello God, berarti lu sudah berjemaat di GKI. Udah dari lama. Dari lahir. kecil? Dari lahir gue. Dari lahir, berarti itu gereja warisan. Warisan bapak Langsung emak lu. nengok. Nggak. Warisan cuman kan akhirnya pas gue milih ya gue ngerasa ya cocok aja Cocok aja. teman-temannya. Terus habis itu sejak gue di Hello God kan gue lihat dunia kan. Lihat dunia apa Iya, maksudnya? iya, maksudnya keliling-keliling. Oh, Terus habis makin itu jadi belajar, jadi- ya makin kebuka lah. Tapi kenapa lu terusnya harus pakai kata-kata kerja sih? Iya. Apa kerja? Lu kerja di Makanya. Hello God. Pelayanan. Emang itu kerja? Pelayanan enggak lah kan dibayar kan. Dibayar tapi. Full timer ya. Full timer dibayar. Pelayanan Cuman bisa tuh dibilang kerja. Kita berdua. Keren. Gak dibayar nih. Coba tergantung. Makanya kita gak bisa diatur. Mau atur Gembalanya bayar dulu. pokoknya nyerah udah. Soalnya kadang tergantung. Soalnya kalau misalkan dihitung pembayaran full timer lu sama dengan lu juga keluarin untuk itu tetap minus. Tetap Nggak, minus. karena gini ya, menurut gua kita masih ada sekarang syuting nih. Karena kita tuh cost production-nya nggak ada. Kecil lah. Kecil lah, ada lah tapi kecil Enggak lah. lah, menurut gua cost production-nya cukup gede. Kamera, lighting. Iya oke, tapi manpower-nya nggak ada yang dibayar. Nah kalau itu Nah iya. itu satu aja itu. Nah apakah Hello God bubar karena memang nggak bisa bayar manpower-nya? Enggak. Nggak mungkin. Funding is not a problem lah. Funding sudah. Gila cara gua ngomong keren banget ya. Gila old money banget. Iya. Gila ya. Wajahnya Gak sudah. heran lihat jambu lu tinggi begitu. Puji Tuhan. Tadi pas datang gua sampai takut iya. tuh. Ini pintu muat apa enggak nih? Kejedok pintunya kan nih? Masih aman. Tadi untungnya. sebenarnya pas lu belum datang emang butuh effort. Oh butuh effort agak dulu gitu ya Jadi tadi gua ya. kayak bolanya masuk gitu. Oh, masuknya begini, agak bego ya kalau Iya, begini ya. kalau begini nih. kena. Kan bisa Makanya begini. tanya si Martin deh. Oh. Dia menyaksikan tuh cara masuknya. Canda banget. Ya soal ngomongin manpower kali. Iya.
bukan masalah dana kok. Gua nggak ngerti. Berapa emang pengeluarannya per bulan? Wah itu? keren tuh, bisa lah bikin gereja. Sebulan? Untuk HelloGuard sendiri? Enggak lah. Kalau buat pengeluaran HelloGuard-nya, gue Iya. pikir pribadi gue. Enggak. Kalau buat HelloGuard-nya itu more or less ya. Mungkin gua kurang paham soal financialnya. Karena bukan gue yang ngurus. Soalnya kan gue ngurus kreatifnya, gue ngurus podcastnya, gue ngurus rekamannya gitu-gitu kan. Duit tuh gak pernah ada di tangan gue. Sistemnya reimburse. Jadi kalau misalkan Eko Andre datang, Lu beliin apa gitu? gue beli nasi campur. Nah itu kadang di reimburse dari dana HelloGuard. Kadang di reimburse Kadang. tuh berarti ada nggak Tidak di setiap reimburse? kali. Kenapa bisa tiba-tiba dia nggak mau reimburse misalnya? Ya misalkan gini, lu cuma ada budget sedikit. Tapi buat Ko Andre, masa gue beli nasi warteg nggak mungkin dong. Jadi gue beliinnya nasi campur, kalau pakai gua dana datang ke pribadi gue. HelloGuard, iyalah datang dapat Dana pribadi yang ya istilahnya bukan inilah dana sendiri buat gitu. Jadi lu kadang suka beliin makanan pakai duit lu sendiri. semua banyak lah, banyak hal yang kayak kita lah satu tim tuh kayak duit kas gitu keluarin karena emang secara funding kan dibatasin. Ada duit kasnya. Iya ada duit kasnya. Kita gak ada kok. Duit kas. Iya mungkin Ada Ada gitu. ya? Kita gak tahu. buat dimakan 150 berarti ya. ribu boleh lah sebulan. Hah? Kita gak tahu mau dimakan apa gimana sih? Mau dimakan apa gimana? Mas saya mas. Iya. Luar biasa Kita sekali bisa di nggak framing, tahu. di framing berikutnya lagi. Padahal udah dijelasin loh. Di framing lagi. Berarti 10 juta, hampir 20 juta untuk operational cost. Dan itu gak masalah ya. Buat HelloGuard Dan berarti untuk ya. pelayanan. Anggapan itu ya. Iya, DKI karena kan- keluarkan uang untuk pelayanan kan. Karena kan emang tujuannya jangkau. Menjangkau. Iya, iya, iya. Karena kalau kita di Jimin, Digital Ministry, Jimin. kita pasti ngejangkau kan formatnya. Lu pasti ketemu dengan orang-orang yang lu gak pernah kenal. Lu orang-orang yang nonton juga gak kenal kita juga gak kenal mereka. Kan jangkau. Tahu-tahu muncul ada di YouTube mereka. Tapi apa traction matrix jelasnya impact dari HelloGuard itu ke gereja? Kan harus ada impact ke gereja karena kan itu rumah Tuhan. Rumah Tuhan kan banyak ya, nggak cuma satu ya. Jadi setiap gereja itu kan adalah rumah Tuhan katanya kan. Kalau tujuan lu keluar ya dalam belum tentu dapet. Oh kalau kita kan soalnya konkret. Keren. Kita Gimana bikin Kita Konkret matrixnya ya? jelas di sini. jemaat bertumbuh. Puji Tuhan. Keren. Jadi kita nih awal gereja ini kalau misalkan mau kencing gak enak karena terlalu sepi. Kalau sekarang udah rame. Sekarang udah rame. Jadi- Karena jadi- kalau datang aja udah susah gue cari bangku. Iya. Iya, apalagi cari parkir juga susah ya. Oh iya bener. Kalau bener, dulu masih bener. gampang. Tendang-tendang bangku di belakang kadang orang gak ada notice. Iya, kalau Gak apa-apa itu jemaat kita ya. Jangan diusir. Nyarinya udah susah ya. Nyarinya udah susah. Kalau HelloGuard matrixnya apa? Berarti gak ada. Kalau hitungannya parameter keberhasilan berarti ya. Iya. Iya, iya. Kalau waktu itu kita emang nggak ada alat ukurnya, belum sempet nyampe ke sana. Karena yang berusaha kita raih kan sebenarnya community di awalnya. Berkarya ya maksudnya. Berkarya. Berkarya untuk dapat community. Iya berkarya. Gue nggak tahu tuh berkarya. Berkarya tuh ya berkarya aja, maksudnya namanya kan pelayanan. Kita coba Iya berkarya dulu. menjangkaunya itu. Oh, menjangkau Soalnya kan community. tujuannya kan buat teman-teman yang lagi struggle. Oke. Struggle tuh banyak. Masalahnya mungkin waktu itu digodoknya kurang detail kali ya. Struggle tuh kan banyak. Jadi kita coba fokus poinnya ke teman-teman 1825. 1825 berarti SMA akhir sampai ke kuliah, sampai ke kerja. Terus habis itu udah nyampe ke community. Cuma follow up-nya susah karena tim kita terbatas. Terus habis itu orang-orang isinya orang-orang digital semua. Maksudnya kayak operasional kameramen, habis itu editor, Semuanya videographer. Iya, Kenapa lu mikir dulu? biar keren aja. Gak keren. Ya Allah. Sorry loh. Udah gitu gak keren lagi. Gue udah lama deh. Lu bisa gak usah kritik. Sabar, Iya, Udah bisa sabar. Gitu. Sorry. Canda. Sorry. Iya, semua Kristen. Semuanya Kristen. Terus kan itu japlok satu-satu. Jadi timnya bukan kebentuk dari awal ya. Gradually. Tapi dari GKI semua. Enggak semua. Oh berarti nyomot-nyomot. Iya, nyomot-nyomot. Tapi Kan, akhirnya bergereja di GKI setelah pelayanan dia. nah itu gue belum nyampe ke tahap itu sih. Berarti lu gak dekat sama kru lu? Gue nanya-nanya, cuman habis itu kayak ada yang datang tapi nggak menetap gitu. Secara keanggotaan gue nggak tahu lah. Tapi secara community gue tahu. Iya. Soalnya kan kadang komunitas pemudanya kan tumbuh kan. Terus habis itu macam-macam nggak saling bersinggungan gitu lah. Oke ya ini berarti kita checklist nih ya. Si Dana ada, berarti Ada. bukan itu masalahnya. Dan ada. Apa nih masalahnya? Apakah karena keluarnya Andre Tunggal Nah, sehingga waduh. lu juga keluar dan HelloGuard juga ujung-ujungnya nggak terusin konten? Coba kita langsung tanya ke Doi. Ini tuh menjangkau loh. Betul. Kenapa kalian berhenti menjangkau? Wah, gila. Kalian nggak pikirin orang-orang luar sana yang Berat yang banget. kayak yang
Kasian nih orang-orang kayak gini. Jujur, gue Tisu, sih juga capek tisu. syuting sama dia. Boleh kita minta tisu? Enggak. Gue juga gak kuat di sini. Apa karena Andre Tunggal keluar sehingga lu juga ya udah ini tinggal bom waktu aja lah gue juga akan keluar. Jujur menurut gue enggak. Terus kenapa? Mungkin mereka ngerasa ini kayaknya jadi berhala nih rambut gue. Jadi akhirnya udah bubar gitu. Enggak. Ke situ arahnya ya. Ke rambut Nggak lu lagi ya. nggak nyampe ke arah situ. Oh iya, oke. Apa ya Andre Tunggal masalahnya? juga bukan alasan ya? Bukan. Kenapa Andre Tunggal Menurut keluar? gue enggak. Karena dia keluar udah lama. 2024 awal. Februari sampai April. Waktu itu tuh gue pikir dia bercanda. Dia ngomong ke gue kayak bercanda. Soalnya kan kalau kita hahaha kan udah biasa. Nah terus habis itu gue pikir dia bercanda. Ternyata dia serius. Terus gue bilang kurang ajar ya lu kok. Ya udah. Akhirnya dia cabut. Terus habis itu tiap tahun di tahun itu kita mikir ya udah ini tahun terakhir gitu. Oh ternyata bukan tahun terakhir. 2024 survive. 2025 tahun terakhir. Bukan karena dia. Karena waktu dia cabut. Satu tim bareng teman-teman yang bantu. Gue sebut teman-temannya BOD lah ya. Si para BOD ini tuh terjun gitu. Kita harus ngapain, kita harus reform, kita harus bentuk ulang dan sebagainya. Set new goals gitu-gitulah. Terus habis itu pas udah dia terjun ulang, ya udah sistemnya work saja gitu. Aplikasi ke update. Cuman masalahnya menurut gue mungkin community engagementnya jadi kurang. Karena all hands on deck di pelayanan digitalnya. Oh iya. Iya, jadi kayak misalkan lu jadi ngurusin konten terus, nyari pembicara. Terus habis itu akhirnya timnya fokus ke satu hal itu doang. Sedangkan pelayanan yang harusnya dikerjain gak dikerjain, tidak terjadi. Karena kan awalnya emang buat ngejangkau teman-teman youth kan, yang struggle ya. Nah cuma semua orang kan struggle. Jadi kita kerucutin ke 1825. Nah 1825 ini cara jangkaunya lewat nyamperin ke gereja mereka dong, gereja lokal mereka. Terus habis itu arahin mereka ke local community. Cuman waktu itu akhirnya gak kejadian. Karena kita lebih fokus ke konten, bener. Dan kita kebetulan orang-orang konten. Berarti sepertinya ada goal yang pengen tercapai tapi gak tercapai. Iya, menurut gua one big miscommunication pada akhirnya. Cuman ya udah, makanya mereka mungkin ya, soal gua nggak tahu apa-apa nih. Gua 6 bulan belakangan itu gue tuh cari informasi gila dahsyat. Cuman akhirnya nggak ketemu. Terus akhirnya ya udah, mereka lanjut dengan tim barunya, tim kita yang lama dilepas. Gitu. Jadi Ko Andre juga bukan masalah ya. Maksudnya dengan keluarnya Andre Tunggal juga bukan masalah. Menurut gue kalau di awal-awal dia cabut iya. Cuman kalau di pertengahan itu sebenarnya hitungannya awal-awal sih. Cuman setelah dia cabut emang struggle sih. Kapalnya goyang banget. Kacau. Goyang banget. Goyang itu yang kayak bocor lah. Terus habis itu mulai kita bingung dan sebagainya. Cuman pelan-pelan. Bocor tuh apa maksudnya? Iya, maksudnya boncos? Bukan. Enggak. Bukan masalah dana. Enggak ngomongin dana kita. Jadi lebih ke kayak ditinggal vokalis band gitu gak sih? Kayak ibarat Peter Pan mungkin ditinggal Ari, Peter Pan sampai Noah gitu sekarang. Jadi kan bingung gitu orang. Nah, kayak gitu gak sih? Maksudnya bener gak sih? Iya, maksudnya di kepala gue juga gitu. Apa gara-gara Andre Tunggal yang ada. Figurnya begitu kuat. Vokalisnya keluar gitu. Iya. Gue ngerti posisi lu. Gue yang gak gue paham adalah posisi gerejanya gitu. Kenapa terlalu. Concern sekali dengan pelayanan yang porsinya bahkan sangat kecil mungkin dari sebagian. Dan gak ada matriksnya loh ini loh. Maksudnya. Jujur waktu mungkin gue ngerasa karena terlalu banyak fokus point. Fokus point. Jadi misalkan dia ngerjain 5 hal. Hello God salah satunya. Tapi 4 ini lebih penting. Jadi gak ada all hands di sini dong. Nah tapi lu Nggak akhirnya dibubarin diganti tim baru juga. Berarti Ya ada mungkin lagi. mereka mulai lagi. Ya mungkin. Cuman masalahnya kita gak ikut discuss. Ya kalau mulai lagi kan harusnya manggil lu lagi. Lu udah lebih familiar dengan situasi yang ada kan. Ya mungkin mereka punya cara mereka sendiri yang gue gak tahu. Tapi lu pas diberhentiin tuh langsung diberhentiin atau dikasih Lu one diberhentiin more notice atau lu berhenti gimana? sih? Wah itu pertanyaan susah tuh. Susah dijawab man. Susah dijawab. Tapi gue bisa bilang intinya kita dibilang pelayanan kita selesai. Oh pelayanan tuh bisa selesai kok Andre. Wow. Damn. Ada garis penekanannya finishnya. Oh ada garis finishnya. Gue baru tahu. Ternyata kita bisa selesai ya. Oke, Garis oke. finish di satu pertandingan, lanjut lagi di pelayanan yang lain. Oh. Cuman bukan gereja itu yang tetapi. Oh jadi lu akan pindah ke gereja 360. Ah enggak dong. Enggak. Enggak dong, itu Ko Andre. Gereja 360 punya Ko Andre yang baru. Iya. Tahu nggak? Iya. Enggak tahu. Nah, Tunggal ada namanya gereja 360. Dia monolog di situ, podcast di situ sekarang. Wah asik dong. Oh, iya. Lumayan
lumayan. Harusnya lu join on board aja sama Ko Andre Tunggal. Dia udah ngajak 3 kali, sorry loh kok. 3-3 gue tolak. Iya. Asik harus. Dia kayak Brave Talk sendiri kayak Ko Andre. Iya. Cuman dia ada sendiri, ada bintang tamunya juga kadang-kadang. Asik lah namanya aja bagus tuh gereja 360. Iya. Sama ngurusin 360. masalah gereja juga, sama kayak lu pada. Cuma kan kalau lu pada tadi Maksud lu ngurusin gereja tuh kenapa? Emang ada apa dengan gereja-gereja di Oh emang kadang kan sekarang? gereja perlu diurus sama orang-orang yang ada di dalam gerejanya. Oh. Kalau bukan orang-orang di dalam gereja yang ngurus siapa? Iya. Gitu. Berarti lu setelah pelayanan lu diselesaikan oleh gereja lu. Iya, yang menurut lo selesai Ini itu. memakai term lu ya, pelayanan tuh gak bisa Gue selesai. juga gue cukup Iya, bingung tuh pelayanan pelayanan nggak bisa bisa selesai. pelayanan bisa diberhentikan tuh menurut gue cukup unik. Itu tuh istilahnya kayak kita putus baik-baik gitu. Maksud gue ya pasti ada yang ngomong duluan kan, yang putusin itu siapa. Atau kayak kan. pengurus gak sih? Biasa kalau pengurus dalam sebuah gereja kan ada masa selesainya kalimannya. Selesai. Nah, Periodenya. Boleh, bagus, sapunya keren. Nah, bener-bener. Mungkin, periode. kan kayak gitu. Masa sih bang bisa gitu kok? Iya kalau nama berbagi gereja berbeda. Iya, nih, Sampai kalimat tidak gua Contoh, berbagi gereja contoh bisa kayak berbeda. lu nih misalkan suatu saat Ko Polisinya. Andre di rolling gembalanya, lu ganti gembala baru tapi jemaat yang pilih siapa Gak nih mungkin gembalanya. ada yang gantiin dia, kalau ada yang ganti juga gue yang Kan jatoin. nanti misalkan Gue yang jatoin. Kalau Kan gue ya. Atau nggak lu yang gantiin aja sekali. Atau gue yang gantiin. Kecuali gue yang gantiin ya. Enak aja lu. Gue udah lama di mari nih. Pemain baru sapi lu. kayak misalkan nih nanti lu jemaat di rolling kan di tahun keberapa. Iya. Oke, kita mau pilih gembala, semua dari jemaat. Pilihannya tuh Ko Andre, Kojo, lu gitu. Nanti jemaat yang milih siapa yang mau jadi gembala Maybe nih. kalau itu berbeda, GBI gak begitu. Oh, enggak gitu ya. Iya, Nah. GBI ini apa namanya dinasti. Jadi anaknya Oh iya. siapa? Oh, keren. Iya dong. Dinasti apa tuh? Cuk? Gitu kan? Enggak. Langsung Lu bisa apa begitu cong mulutmu kayak dia. lubu? Sorry, regenerasi maksudnya. Regenerasi. Sorry dinasti, sorry. Dari satu darah yang sama. Itu sama aja dong. Itu namanya oligarki. Tetap aja permainan ini begini guys ya. Aduh. Sampai aus. Enggak, karena apa namanya pelayanan ada periodenya menurut gua agak Aneh emang lu. janggal Ju. sih. Pelayanan tuh gak bisa diselesaikan. Kalau pelayanan ada periodenya, Ko Andre kita tanda kontrak dah, kita periode sampai kapan nih? Iya Udah dong. mulai capek kita nih ya. Berarti lu kan jadi kayak bisa semena-mena untuk menyelesaikan pelayanan gua. Bukan certain Emang salah nih gue kayaknya gue ngomong di sini. Enggak. Bukan. Oke, Ya, lu enggak enak ngomongnya ya. Maksudnya lu di stop apa lu yang stop sendiri? Enggak lah, emang kenyataannya kayak gitu. Itu teksnya itu kan pelayanannya diberhentikan, diselesaikan. Diselesaikan. Dianggap sudah selesai. Dianggap sudah selesai. Periodenya kelar. Periodenya selesai. Periodenya selesai. Yang menyatakan itu dia dari gerejanya. Iya. Soalnya kalau lu Oh, ya full timer udah. kan hitungannya ya lu Iya. ngikutin Lu one kebijakan man notice mereka. apa enggak itu? One man notice atau tiba-tiba? Enggak ada. Formal notice lah. Four month Man notice. Iya. Fixnya one man notice, cuma udah 1 year notice itu gosipnya. Apa dia gereja kayak gini ya? Kan perusahaan nih biasanya nih nggak mau bayar karyawannya mahal-mahal karena naik terus kan. Menurut gua enggak. ganti deh gitu. Menurut gua. Bukan dana lagi ya. Setahu gua bukan masalahnya balik lagi Bukan dana. funding. Bukan Bukan dana lagi. funding. Emang mau ganti Kepengurusan. Wajah kan. Iya, ganti kepengurusan. Oke. Kalau wajah jujur gue udah mau keluar dari kapan gue nggak tahu. Udah lama banget gue pengen cabut. Karena Gue ngerasa terlalu orang-orang lihatnya gue. emang Gua nggak punya mau. orang lihatnya siapa? Jambulu aja tinggi banget. Lu kalau nggak mau dilihat low profile dikit. Ini terlalu ikonik ini. Ikonik ya. Iya, ini kayak Hulk Hogan lepas baju di Smackdown. Maksud gua kalau orang lihat itu, Hulk Hogan ya kamu ya. Gitu. Tapi memang, tapi memang setiap orang yang kalau tahu lu gitu ya. Coba tolong tanya tuh jambulnya dipakein pomade jenis apa gitu dong. Iya. Oh ada di situ tuh. Kencang bener tuh Karena pomade ya. jujur pondasi kuat ya. Pondasinya kuat. Pondasi kuat. Iya. Ya jujur. Itu maksud gue gimana Jul caranya sebagai as a Harusnya host podcast. yang dilihat Yesusnya kan. Ah lu naif Iya. itu. Enggak. Bisa, karena menurut gua Brave Talk ada di sini pun menurut gua ada kombinasi dari Ko Andre, ada gua, ada Aldo gitu. Ketika ada satu yang ditarik menurut pasti beda ini. Lu naif itu kalau lu Rasanya. bilang yang lihat Wah. Yesusnya dong. Menurut gua dia saat nonton podcast ini nggak perlu lihat Yesusnya. Mungkin sehabis podcast ini baru dia mencari Yesus, itu gue setuju. Iya bener. Iya. Ujung-ujungnya kan di situ. Iya tapi kan lu akan Masa ujungnya dia nyari gue? bener, tapi kan lu akan tetap jadi populer dan akan tetap ngefans juga. Loh tentunya beberapa yang datang ke gereja aja nyariin kita juga. Berarti antara itu privilege dan beban sebenarnya. At least itu buat gue pribadi lah ya. Bagi lu. Bagi gue. Lu gak nyaman dengan Ya. itu. Lu gak nyaman dengan Emang kalau popularitas. old money suka gak nyaman kalau dia Karena keluarganya cuci uang. Oh iya. Iya kan. Karena Apa keluarganya kamu cuci doang? uang. Masih Sarau duit sekali. perbudakan gitu kan.
Tapi beliau begini-begini udah interview banyak sekali orang-orang besar loh. Bener orang-orang besar. Iya. Daniel pernah ya? Daniel Mananta, Coki Daniel Mananta, Coki Pardede, Pardede. Edozel, Edozel, Felixandro Ruby, Oh, soalnya Edozel lagi. Ada satu lagi. Kristus banget ya. Andre. Andre. Oh, ada. Ferianto. Bala. Bisa gue Andreas tebak itu Ferianto. pasti views paling kecil di... Enggak, porsinya sama kok, nasi campur juga. oh iya. Viewsnya maksudnya Viewsnya, dia. Oh enggak, viewsnya banyak. Viewsnya Iya, paling iya. kecil di YouTube Viewsnya itu. banyak, Ya. viewsnya banyak. Justru kalau lo orang, mungkin teman-teman yang nonton ini lihat gue di sini viewsnya kecil tuh, nah itu bisa tuh. Enggak ada nih kok Andre nih di views terbesarnya Hellogat. Coba Masih di ada. sort by popular, Lin. Coba diturun Coba dikit. langsung Mungkin aja lah, lu tulis bukan dua. Andreas Ferianto. Bukan Gila. gua pasti. Udah pasti Itu 3 juga. tuh bukan. Supaya Ini gue, di harusnya di kanan tuh Lin tuh di jujur sebelah gue lihat post agak tuh. throwback juga ya Kalau lihat. bawah, Nah itu tuh. coba Andreas. Nah Kita cek kita dulu cek ya. di sini ya. Gembala Berapa kita viewsnya? terkenal kan? 4.200. Lumayan. Itu lu pakai peci? Oh enggak. Oh ya ampun tuh Itu jambul Ambon. lu. Asli gua kira peci lu lihat dah. Enggak bohong gua. Ambon. Asli dah. Tapi kayak Pak Juan Mogi ya. Guanya atau ko Andre? Iya lah, lu dong. Mata lu sipitnya. Sorry. Bukannya kayak bintang film Korea yang action tinju itu nggak sih? Madongsok. Madongsok, Oh iya benar. agak sih, agak mirip sih. Oke. Bener sih. Oh, Mirip Madongsok Madongsok ya. Kayak gue lagi dicari sama ini deh. Kru-kru Korea, orang Indo mana yang mirip Nggak usah. dia gitu. Tapi si gereja 360 ada ngajak lu gak? Ada. Udah 3 kali katanya. Udah 3 kali. Cuma kan emang Nggak, gue untuk jadi host ngerasa tetap maksud gua. ada juga. Cuma gue ngerasa momentumnya ya udah gue stop aja. Udah kayak jangan gue lah gitu. Saatnya mungkin buat gue pribadi aja gitu. Emang nggak pengen ke tempat mana. Cuma kalau dia minta tolong gue nge-host 1 episode 2 episode, gue nggak apa-apa. Tapi kalau Andre sebelum nerusin Julius itu gue pengen klarifikasi tuh masalah pelayanan bisa diselesaikan itu. oh iya. Gue sebenarnya dalam gereja tuh memang lu bisa memberhentikan pelayanan. Kalau misal ini kan maksud gue Oke. gak ada case apapun ya. Kecuali gue melakukan perzinahan di dalam gereja atau gue melakukan pencurian. Itu pun gitu ya. namanya bukan pelayanan selesai sih. Betul, harusnya kan disiplin. betul didisiplin dan mungkin Iya, diinkubasi disiplin. ulang. Tapi kan ada gereja juga yang ngebuang ya kan. Iya Karena sih. gereja Ada, showroom bukan bengkel katanya ya. Wow. Tapi Iya, kalau juga buat Ko Andre lagi. tuh stance-nya gimana? Memang bisa tuh ada statement pelayanan diselesaikan keren tuh, periodenya tuh gimana? Iya kalau pelayanan selesai maksudnya ada beberapa, gue gak tahu ya. Kalau di pengalaman gue, namanya kepengurusan biasanya dalam sebuah gereja memang ada periode kepengurusan. Let's say kepengurusan dulu kalau di mana-mana lah gue tahu ya. Misalkan kayak di GBI Kota maybe atau di GBI manapun. Dan lain-lain ada biasanya ada periodenya Maksudnya kepengurusan pemuda 2 tahun. Karena berharap dalam artian siapa tahu kan usianya nanti bertambah tua udah gak muda lagi. Oke. Ya dianggap maksudnya yang muda itu yang berikutnya lebih muda. Yang tadinya gak muda, terlalu muda jadi muda dan sekarang jadi dunianya dia kan udah masuk ke keluarga. Oke. Konsepnya begitu itu artinya periodenya sudah selesai. Berarti bisa tuh dikatakan bahwa lu akhirnya tidak bisa lagi pelayanan. Bukan karena periodenya karena ini kok ngomong kan konteksnya usia. Oke. Usia dia bukan pemuda lagi, ya lu naik ke pelayanan mungkin dewasa muda. Nah kalau ini kan Kalau mungkin ya konteksnya diberhentikan makanya pelayanannya sampai udah gak pelayanan Nah, lagi. Contoh kerja, ini loh. kerja kan hitungannya karena kerja. kan. Iya. Full timer. Full timer, Full bro. timer. Beratnya karena Tapi kan Iya. kata-katanya pelayanan. Gue akan lebih oke kalau misalnya kata-katanya Benar juga, Dis. pekerjaan lu udah Kayaknya- selesai ya. Jadi kita enggak, tapi nggak terusin perspektif lagi. dia pelayanan. Perspektif atasnya ini orang Perspektif kerja. gue. Buat Gua gue. bisa. Iya. Jadi teksnya itu adalah pelayanannya selesai. Oh, Kan dari itu Enggak. teksnya. dari mulut dia ya. Enggak, karena menurut yang gua alami emang dia kan full time, gua kan full timer. Tapi habis itu kalau gua nganggapnya pelayanan, atasnya kan tetap akan nganggap itu full timer gitu. Jadi sebenarnya ada benernya mereka, cuman kan gue juga nggak terima awalnya. Cuma sekarang gue udah berdamai. Karena itu pelayanan loh Jul. Maksud gue Haleluya, duit bener. gak seberapa. Yakin gue. Gajinya juga gak seberapa. Lu jadi kalau Dibandingkan ngomong dengan full-time yang itu, gue keluarin emang gak ya seberapa. udah pasti. Nah, iyalah. pasti, Cuma, pasti. cuma ya gue ngerasa sayangnya itu karena itu nggak nyangkut gue, tapi satu tim. Iya. Satu tim yang kena. Lu kan nge-lay off dan menghilangkan Iya, pekerjaan banyak Bener, orang baru maksud ngomong gue. gua. Makanya Iya. itu gue bilang, kok bisa pelayanan diberhentikan semudah itu dan diganti whole new team gitu. Iya. Ah itu panjang banget. Sudut itu. pandang lu menarik memang. Iya gitu sudut sih. pandang lu bagus. Ya karena aneh, maksud gue Iya, kalau betul. pelayanan Aneh. bisa diselesaikan. Masa Sudah- tiba-tiba kok Andre bilang selesai pelayananmu Kamu itu ya? selesai kalau Maksud pelayanan gue di emang gereja gue udah iya, chief iya, apa, iya, memang iya. gue udah chief Kemungkin apa. kan ya lagi-lagi dianggapnya sudut pandangnya dari sono ya ini hitungannya pekerjaan full time Iya, ya iya. bahasanya. Makanya menurut gue juga mungkin mereka mau rebranding dan sebagainya. Mereka tuh gak kasih tau gue. Terus gue kayak setiap kali gue nanya nih 3 orang berbeda, 3-3 jawabannya beda. Oh, Emang main tebak-tebakan kali Iya mereka. makanya gue juga. Nah masalahnya tebak-tebak. lu belum tentu tahu jawaban dia belum tentu tahu tentu tahu jawaban jawaban. ini. Jadi jawabannya tuh gak sinkron. Nggak gitu. sinkron.
terlalu banyak orang, emang terlalu banyak kepala. Tapi emang full timer selalu dilema sih. Bingung sih, maksudnya gak ada Iya. barometer yang spesifik untuk bisa nentuin full timer tuh harusnya begini, begitu. Berarti begitu. harus- Ada satu barometer yang Apa? spesifik lah. Ya itu kan tempat gereja gitu loh. Senaif-naifnya jawaban gue itu gereja. Iya tapi maksud gue itu kan perspektif lu yang punya duit. Perspektif orang yang gak punya Lagi. duit dan kerja sebagai full timer itu beda kan Berarti kan? keamanannya Iya berarti tidak. maksudnya harusnya kalau merekanya bukan yang dewasa, harusnya tempat yang memperkerjakan dia dewasa dong. Harusnya dia kayak kasih pilihan dong. Misalkan nih, lo tiba-tiba lo full timer di sini. Oke. Terus dia buat kesalahan dan sebagainya. Iya. Emang sih lu salah dan lu harus menghadapi konsekuensinya, tapi kan lu juga bisa jadi jembatan buat dia Diberesin. diberesin, Iya, dibenerin iya. dan Oh sebagainya itu macam. konteksnya dia karena Iya. bekerjanya di gereja, Ya itu. ekspektasinya Iya, begitu. beda Itu cerita ya. maksud gua. Beda cerita ya Iya, kalau iya, tiba-tiba iya. gue punya podcast di perusahaan, terus habis itu gue dibubarin, Itu tuh ya udah oke. itu ya udah gitu. Iya, Cuma iya. kan kalau ini satu tempat yang kita tahu ini tempat bukan tempat biasa gitu lah. Berarti kontraknya gak ada, Jul. Gak ada Mungkin kontrak. kayaknya seingat gue sih gue gak pernah tanda tangan ya. Gak pernah tanda tangan. Nah orang-orang ini kan. Mereka pernah tanda tangan, mereka berharap ada kontrak bahkan. Oh. Iya, cuma Karena ya supaya ada pesangon. Berarti pada saat itu. ada Ada pesangonnya. Cuman Oke. kalau dikasih pilihan, Mendingan- mungkin mereka nggak ada yang mau pesangon. Lebih Mereka baik mau continue. lebih stability-nya. Bener, gue setuju. Iya, pasti. karena percuma pesangon gede, terus akhirnya stability nggak ada. Nah, option itu tidak lahir. Jadi memang harus berhenti. Berarti. Iya, gue berharapnya waktu kemarin di tim yang baru, mereka ngambil tim yang lama, at least lu tawarin opsi. Mm-mm. Opsi itu tuh tidak ada. Dan itu yang membuat gue kayak, nah cuma begitu gue tanya, semua teman kok. Mereka semua teman-teman. Makanya gue kalau ketemu mereka juga, gue bukan yang tipe kayak kurang ajar lu ya. Tapi gue beneran bercanda, kurang ajar lu ya. Gara-gara lu bubar ya gitu-gitu, tapi kan bercanda. Terus ya udah gue nanya, oh kalau kata mereka, iya kita gak bisa gerak, harus nunggu tim yang ini gerak. Harus nunggu keputusan dari atas. Terus gue nanya atas, keputusan atas, oh itu terserah mereka, nanti mereka yang putuskan. Terus gue bikin, mana nih yang bener? Ini jawaban-jawaban demokratis lah ya. Iya, ya udah kan. Terus gue pikir, oh ya udah emang bukan ranah gue ya. Dan gue senengnya sekarang adalah tim gue at least punya tempat lain. Oh akhirnya pindah ke Hello 3 Reja 360. Ada beberapa yang ke situ. Oh, oke. Ada beberapa yang enggak. Oh iya. Ada Bagus lah. beberapa yang emang punya kerjaan dia sendiri. Cuma menurut gue emang lu kalau ngurusin yang kayak gini, terus matriks keberhasilannya itu jemaat, ujungnya mereka akan bertanya lagi gitu. Angka emang naik, iya. Tapi kan kalau dari sudut pandang kita harusnya pertumbuhan iman naik. Misalkan terus habis itu dia berubah jadi orang yang lebih baik lah di mana. Terus habis itu semakin cinta Yesus. Senaif-naifnya jawaban gue ya. Itu brother. Tapi kalau misalnya gereja ya, GBI sendiri lah misalnya. Ada gak yang menaungi bagaimana cara memperlakukan full timer di gereja? Apakah ada kontraknya kah emang harusnya atau gimana? Nah, Karena kan kita berkaitan sama negara itu, juga nih. Itu gue gak tahu tuh gimana tuh. Gue belum coba selidikin kalau misalkan kalau kita bilang sinode GBI-nya ya. Normally sih kayaknya di sana banyak orang profesional, mestinya bisa di handle masalah kayak keprofesionalan dalam bekerja di gereja, ada kontraknya harusnya sih ada ya. Nah dari situ kok masalahnya, The problem is ya. gimana? begitu dia udah di profesional itu kebawa ke dalam dunia gereja. Yang akhirnya tidak membedakan satu sama lain. Emang sih kita kan Ya, nggak bisa bedain sekuler dengan Iya, surgawi iya, kan. oke. Satu dunia yang sama. Hmm. Cuman maksudnya begitu udah nyampe ke sini, lu bukan ngincar manpower-nya dong. Lu incar man-nya juga kan. Oh, should be. jadi Iya. sebagai Should jiwa be. maksudnya. Iya, should be. Karena ini memang di satu institusi yang bernama gereja. Rumah Tuhan. Haleluya. Karena itu rumah saya juga. Kalau saya Iya. nggak mau keluar ya saya juga nggak boleh dong. Iya. Kan rumah Tuhan saya katanya. Tapi yang selalu gereja tajuknya your home. Your gitu, home. ngomongin Bener, bener. Karena kenapa gue agak senewan juga sih dengerin. Karena gue inget banget ada cerita salah satu full timer di Ini diri lu gereja. sendiri kan? Bukan. Waduh. Gue gak full timer. Ada lah orang full Hahaha timer banget di tuh. gereja tertentu. Punya full timer. Nah ketika bulan Januari tiba-tiba gak digaji lah orang itu. Ditanya kenapa gajinya gak ada. Ya kan ini buah sulung. Waduh. Di tahun pertama. I know. Di bulan pertama di tahun ini. Iya, tahu. Jadi ya lu harus kasih buah sulung. Loh itu kan gak ada persetujuan. Buah sulung kan bukan kerelaan hati lu ya. Kenapa tiba-tiba lu nahan gaji gua dan bilang itu adalah buah sulung gitu. Ini memang kayaknya harus ada yang menaungi nih full timer Nggak ini. bisa, nggak bisa. Kenapa? Maksudnya punya paguyuban gitu. Iya semacam itulah. Mungkin Siapa kayak protes? iya kayak ini lah Union, gua ya. rasa ya. Tapi maksudnya biar mereka dapat keadilan gitu loh. Nggak bisa sih itu. Nah itu Susah ya. tergantung lu harus nyampe di posisi itu Terlalu dulu. naif ya. Terlalu naif. Ya Mas. tergantung juga. Gue belum nyampe posisi itu soalnya. Kalau gue dari perspektif gue yang di sini,
gue bakal ada kebijakan-kebijakan yang kan misalkan. Tapi begitu gue udah nyampe situ mungkin gue beda. Mungkin. Mungkin ya. We'll never know. Karena kita juga susah juga, karena kita bukan orang yang full timer juga gitu. Kalau gereja ini, kalau podcast ini gak produksi kita masih bisa makan kan. Nah, orang-orang ini lah yang gak bisa makan Iya ketika bener-bener dia gak bekerja produksi dengan tuh. dari gereja ya. Iya, Iya. itulah yang jadi pertanyaan. Kalau gue punya pandangan semestinya gereja itu sebagai pembawa, tapi harus diomongin sih pembawa garam dan terang di dunia tuh Dok. Mestinya bisa kelola SDM tuh better menurut gue Iya, dari perusahaan mestinya gitu. Harusnya kan gitu ya. Kalau Harusnya, sama iya. dengan korporat ya lebih baik ke korporat. Korporat, iya. Jelas ada tangga karirnya. Iya. Ini kan kalau yang kameramen bisa sampai berapa puluh tahun juga jadi kameramen dia. Nggak mungkin jadi pendeta kan. Heeh, kan Tiba-tiba. nggak mungkin. Oh ya kecuali dia mau ditawarin ya. Nah, kecuali gerejanya makin besar. Iya, gitu iya, kan. Sebenarnya makanya harusnya terbalik. Bukan dari, balik ke konteks yang tadi ya. Sebenarnya terbalik, bukan dari profesional dari luar lu bawa ke gereja, tapi harusnya dari gereja Melahirkan lu profesional. melahirkan profesional. Ya harusnya bahkan gereja lebih pinter ngelolanya dibanding dengan perusahaan. Iya, iya. Kita sebagai dipanggil buat pembawa pinter. garam, Jadi sebagai- maksud lu gereja lu tidak mampu Bukan. melahirkan profesional-profesional baru dari full time. Profesionalnya udah kebanyakan di situ. Oh, profesional banyak. Terlalu profesional maksud lu. Elit global lah gue bisa bercandanya. Berarti elit global. Keren. Di dalam. Pantes. Berarti pasti ada di Epstein Files tuh. Dalam file itu ya. Di halaman ke 2.700.000 berapa gitu ada. Gitu. Aduh. Bertajuk pria berjambul itu. Penjokur ini. Kan Gak bisa lagi lu punya jambul itu. Kan nggak disebut gerejanya. Ya tergantung. Nggak apa-apa. Tergantung gitu mah. Seberapa mereka niat buat ngurusin kalau itu mah. Oh, karena Julius siap lawan katanya. Iya. Jujur- Jujur ada power lah gue liat kayaknya. Sebenarnya nggak terlalu lah. Lu mau fight lah sini mau gue. Jujur legowo. Sebentar Julius ngomong dulu kenapa Jujur enggak sebenarnya udah legowo kayak ya udah gitu. Emang di dalam jawaban naif gue ya. Emang itu udah dipindah tanganin mungkin emang udah saatnya. Tapi ada kerja keras lu di situ tuh Jul. Ada struggling lu, ada pemikiran lu. Iya. 16.000 tuh nggak gampang loh. Untuk buat podcast form. kayak kita ya. Bener, karena Apalagi ya. Mix banget ya soalnya. Cari topiknya sulit. Mix banget ya. Pembahasannya biar masuk tuh ke anak-anak muda juga sulit ya kan. Mungkin untungnya karena nggak terlalu merasa kayak itu bukan punya gue. Gitu. Oh lu kerja soalnya di situ. Enggak, itu punya Yesus, brother. Gimana Dia sih lu? kacamatanya rohani Dok. Pekerjaanku punya Tuhan. Punya Yesus. Kalau udah selesai ya udah. Yang bikin tanda kutip goblok kan kita. Iya, masih rohani dia menjawabnya kacamatanya. Iya, masih Dok. rohani gue. Iya. Masih aman. Selesai gue. kata Dok, gue habis argumen lagi gue. Punya Yesus, brother. Yesus Ya ya. Yesus ya. Kirain Jadi sama kalau dia suatu kirain. saat pun misalnya brief diambil gitu. Tapi salah satu alasan menurut gua profesionalnya itu juga ada sekat-sekatnya adalah dengan kalimat itu, punya Yesus, ini pelayanan buat Iya. Yesus. Itulah yang bikin kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau Ketika punya ngomong- Yesus maksudnya passwordnya lu bagi ke anak-anak di Somalia. Iya kan. Nah, Ini punya Yesus. Akses aja, akses. Kamu kirim foto-foto video kamu pas lagi ngebajak kapal. Gitu misalnya. Punya Yesus. Gitu kan juga nggak Oke, mungkin. kalau gue dari mana negara lebih Somalia gitu. Kenapa? Vlognya banget. seluruh Gue tadi sampai kayaknya mikir dia pirate. mau nyebut Ngeri ini sendiri Iran. banget. Enggak, karena gue mikir kita tuh sering gue tuh sering banget ngelihat orang tuh terlalu campurin kebodohan kita dengan karyanya Tuhan gitu. Jadi Contoh Jul yang jadi lebih kelihatan spesifik coba kebodohan contohnya. kita. Contohnya. Ya Lebih kayak spesifik, coba. gue lah, kan kita cabut dan segala macam, konten yang nggak works, matrix keberhasilan yang nggak jelas, itu kan kebodohan kita, Oke. bukan Yesusnya gitu loh. Iya, gue setuju. Nah, cuma akhirnya Makanya bukan punya Yesus itu. Enggak, gue setuju itu punya Yesus. Cuma maksud gue, Coba kita kalau dengar dulu, semua gua juga kali masih mau nangkep dulu. semua statement lawannya adalah punya Yesus dan ini adalah pelayanan dan ini maunya Tuhan. Kasih ke Somalia. Bikin video birthday kan. Oh, Di Palo Santosa. Happy birthday to you. From Somalia. Halo Iya, ya. maksud gua, Canda aja. Itulah penyebab kita tuh nggak maju-maju juga buat gue tuh. Sekatnya ketika mau maju, ada aja orang-orang di atas tuh dengan ngomong, kamu nggak mau melayani Tuhan. Itu kan kalimat-kalimat yang mati kita nggak bisa gerak gitu loh. Kita mau gerak, mau minta hak kita misalnya sebagai full timer, ini pelayanan loh, buat Tuhan loh. oh bersembunyi di balik kata Iya, pelayanan. nggak maksudnya. dan nggak akan kelar-kelar gitu. Nah yang ngomong gitu, itu kebodohan dia. Harusnya itu tanggung jawab dia dong. Buat lu sebagai orang yang kasih full timer ini,
kasih tanggung jawabnya gitu, which is mungkin kewajiban dia sebagai pekerja. Kebodohan dia kan karena dia pakai kalimat itu. Dia pakai kalimat ini pelayanan lo buat Tuhan. Iya, tapi pelayanan buat Tuhan kan butuh duit buat makan dan Iya. sebagainya. Iya. Gitu loh. Jadi kadang tuh kita nge-mix kadang gue nge-mix up pelayanan Tuhan atau pelayanan yang Tuhan kasih sama kebodohan kita gitu. Tapi yang dilihat, wah ini orang-orang ngomonginnya Tuhan. Harusnya kita pintar gitu. Mestinya ya, tapi nggak Mestinya semuanya. kita pintar, begitu. kita dipanggil buat Kalau pintar. Kita kan IQ kita rata-rata 70-an di Indo. Tapi maksudnya nangkep kan si Manuel tuh ngomong bahwa ya kadang-kadang stuck jadi karena mengatasnamakan pelayanan untuk cecer, tidak untuk bergerak lebih maju. Kayak gitu sih Iya, banyak yang kayak juga gitu tuh yang harus kadang-kadang. Belum lagi basmi. pakai suara Tuhan berkata. Aduh. Iya kan? Fondasinya apa? Tapi mungkin karena banyak gereja nggak mampu membayar sesuai dengan keahliannya Jadi Yang menurut ngomong. gue itu Ya, tameng, betul. tameng yang bagus maksud Betul, gue. maksud gue kayak coba Manuel Klarin. Gue kayak setuju dengan Iya. itu. Gue juga sering juga denger itu. Dia gak bisa bayar, dia ngomong buat ya gak apa-apa. Asal lu terbuka mah gak apa-apa. Ibu gak bisa bayar. Oh ya, Oh nggak apa-apa Bu. iya deh. Iya jujur aja ngomong, iya kita dana kita sempit gini-gini, tapi ya udah kamu cari di tempat lain aja, jangan di sini. Iya ngomong aja gitu. Memang kadang-kadang jangan keluar lah, ini kan buat Tuhan. Kalau bukan kamu siapa lagi yang bantu. Jadi Nah, ada beban moral tuh. Ya jangan Iya didengerin kalau gitu. Ya kan kalau orang udah terbuka itu orang-orang liberal itu biasa kayak gitu Jul. Kalau orang-orang yang baru masuk di gereja kasihnya baru mula-mula lagi. Yang baru bener-bener deh dapat pelayanan deh. Itu mah gak mungkin bisa Nah tiba-tiba makanya itu keluar. orang di dalam gereja harus pintar Iya, dan memang harus bertanggung jawab. Tapi maksudnya kadang-kadang iya kayak gitu tadi case-nya ada. Tapi ada orang-orang yang memang bisa mau bertahan walaupun memang gak dibayar. Mungkin karena visi gerejanya jelas. Arah tujuannya mau Setuju, jelas juga. setuju Jadi banget. mereka juga mau dikasih pun ada yang gak mau juga. Contoh visi yang jelas kok. Gila. Ya coba tonton banyak tapi susah ya. Nggak tahu di sini di Indonesia ada atau enggak. Maksudnya kayak gerejanya misalkan jelas nih. Dia kasih gambaran yang jelas. Tujuannya misalkan mau ke, gua analogi kayak bis aja lah ya. Gak boleh kok. Coba kasih contoh visi gereja yang jelas tuh seperti apa? Ya yang clear yang bisa dipeluk oleh jemaat. Jadi kata-katanya nanti nggak begini dulu. Gue berdoa sih di sini cukup jelas. Semoga gitu ya. Sehingga ada orang-orang itu nggak ngomongin ya gue di sini cuman bantu-bantu lah. Ya kalau bahasa dia bantu, dia belum on the vision to use menurut gue. Sehingga artinya pada waktu dia bilang bantu-bantu, pada waktu gue merasa gue tidak mau bantu lagi, ya perjalanan gue selesai gitu. Tapi kalau orangnya memeluk visi beda. Nah kita visinya apa sih? Beda, to build people life with kingdom value, nanti akan mempunyai who will have global impact. Yang membangun kehidupan orang-orang dengan nilai-nilai kerajaan Allah sehingga bisa memiliki impact yang lebih global. Itu sih. Iya. Mungkin ada kejelasan alatnya ya. Maksudnya membangun orang Orang. dengan kan Dengan, banyak banget gereja iya. orang yang mau membangun 1000 gereja, orang. 1000 gereja. Kalau Iya. 1000 gereja tuh visi apa bukan? Visi apa bukan ya? Visi. Aduh, Wah, siapa tuh yang silakan punya ditanya visi? sama yang punya visi itu. Siapa ya. yang punya visi 1000 gereja boleh saya Contoh. Oh Mas contoh. Lulu. Emang ada contoh. ya yang punya? Nggak tahu makanya gue nanya. Oh nggak tahu juga Ya, ya. mungkin kita perlu tanya Aldo. Oh iya. Ada dong. Gue juga cuma nggak tahu. contoh. Oh contoh Oh, doang. contoh doang. Contoh. Andre Contoh. tahu kayaknya 1000 Contoh. Ada gereja. 1000 doang. gereja? 1000 gereja tahu. Dalam sehari gitu? Kayaknya ada dong ya. Oh ada ya? Ada. Kok gue ke saya lagi? Gimana ya? Saya juga gak tahu sih bilang. Itu gereja apa candi ya? Ada 1000 ya. Ada 1000 Banyak ya. ya. Tapi kayak 1000 gereja juga menurut gue itu bukan visi sih. Karena visi itu adalah saya ingin membangun 1000 gereja agar apa gitu misalnya. Agar penghasilan saya Keren. Kalau ada orang yang membangun 1000 gereja maksudnya. Iya Visi. Nggak tahu ada apa yang enggak. kayak gitu-gitu tuh sayang gitu. Kenapa Jul? Orang mau punya 1000 gereja kalau bilang sayang kan jadi Sayang lah, accessibility satu tinggi gereja loh. bukan punya lu. Dua, gereja bukan punya lu. Kata siapa lagi nih? Iya makanya itu salah. Harusnya gerejanya. Salah menurut lo. Iyalah. Emang gereja punya siapa harusnya? Berarti harusnya One gereja and satu. only, bro. Yes. Berarti Oh. gereja kalau gitu harusnya satu dong. Nama gereja tuh church aja. Nah tergantung. Ya emang kan depannya gereja. Gak usah ada battle-nya nanti gereja Oh, aja iya. gitu kan. Iya kan berarti gereja harus Nah, cuma satu dong. agak itu juga. itu panjang tuh gue cerita. Panjang ini. Tadi soalnya gue udah ngobrol sama Ko Andre. Ngomongin tentang sejarah gereja yang tadi awal pas kita makan. Konstantinopel. Iya, mereka- Oh ya. iya. Dikit, Nah itu kan dikit. semua dari situ. Dari mereka-mereka yang zaman dulu terus habis itu bercabang sampai hari ini.
Jadi Yesus- gereja boleh tuh ada branding-branding. Kalau sekarang kan abis apa namanya ya bisa dibilang Franchise. Iya. kayak IP. Iya, gitu. akhirnya branding gereja makin kenceng, Yesusnya makin hilang. Nah, itu saudaraku. Jadi iklan-iklan kadang-kadang Iya, ada iya. promosi produk ya. iklan Iya. apa emang? Ya karena ada FMCG gitu. Oh, Ada kadang gue sempat lihat placementnya klub malam bahkan. Oh ya? Iya. Emang kenapa kalau Disponsorin. orang Kristen ke klub malam nggak boleh? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan? Apa-apa. Apa banyak. Nggak apa-apa dong. Koneksi, menginjil. Menginjil. Di klub malam. Iya. Dia ingin menjangkau orang-orang yang ada di klub malam. Pakai Masa? tangannya. Iya, maksudnya kan itu orang-orang butuh pertolongan, kita butuh pertolongan, semua orang butuh pertolongan. Gereja cuma dititipin ke kita, sama lah kayak gua. Naif lagi lu Jul, gue mah kesel. No. Gereja mempromokan Oh. FMCG. Oh. Oh, jadi gini pembicaraan lu. Member ini dapat 15% kok. Heeh. Tuh, lu coba dong. Gimana dong? At Lo- least lo pakai mau- ganti-ganti ban ke sebelah. Apa gitu. Ada ban-bannya lu rusak ya kesini ya? Lo mau gua kasih jawaban positive thinking gak? Silakan, Silakan. Mbak Julius. Satu positive thinking, jemaat diskon makan gratis. Semua orang cari promo kan. Iya. Yang kedua mendukung UMKM, restoran itu dapat customer. Muka lu UMKM. Gede nih. UMKM apa Muka lu ini? UMKM. UMKM tuh sambal gerobak sampah gitu. Tuh UMKM. Itu kedukung. Itu gak UMKM. Ini nggak UMKM ini. Tiga. Apa? Mereka bisa sell group di situ, brother. Sell Diskon group di 15%. situ. Komsel. Sell group komsel di restoran. Komsel, abah lo. Komsel. Semuanya sama. Kalau ada grup-grupnya juga gak bisa. Ini banyak yang disensor ya. Nah, Tapi Jul, lu setuju gak dengan metode ini? Ini kan adalah metode kapitalisasi yang baru. Sebenarnya ini adalah new capitalism nih sebenarnya. Menurut lo? Iya, Bukan menurut gua. kami nih, emang Secara teorinya. teoritis itu new capitalism karena lu akan mempergunakan segala platform untuk jadi ads berjalan. Lu setuju apa tidak dengan hal ini? menurut gue sayang. Gak setuju kalau dia ngincernya duit. Setuju kalau yang tadi gue sebut. Nggak masalahnya, ini tuh nggak trade ini ke duit. Trade ini tuh Eyeballs nih, apa? Like saya cuma 63. Fans ya. bola mata. Iya. Iya sayang aja sih. Iya, dia apa namanya? Dia nge-trade ke orang yang datang ke gereja Iya. untuk dapetin diskon. Dan orang di gereja dia berharap di gereja mungkin bisa dapetin sesuatu kan. Sebetulnya itu. Dan lu untuk masuk ke dalam gereja itu kan pasti lu yang bayar dong sebagai usaha dong. Karena lu dapetin banyak banget mata nih. Apalagi orang gereja abis khotbahan biasa lapar pasti bubaran makan gitu kan. Nah, Business menurut lu- side ya Iya maksudnya. bisnis Iya. side dong. Business side Iya gereja, dong. Nah iya. sekarang kan berarti gereja ini kan. Ya gue gak tahu sih tujuannya apa. Mungkin ada tujuan untuk memberkati orang lebih banyak atau kayak gimana. Tapi lu setuju gak dengan metode ini? Kalau itu dikelola dengan hati yang benar, hati yang baik, Hati yang benar. hati yang benar, Hmm. hati yang baik, gue setuju. Oke. Contoh, Hmm. Ko Andre punya teman, Hmm. oh gue bisnis lagi jelek banget, terus karyawan gue ini udah mau bangkrut dan sebagainya, gue boleh gak pakai tempat lu di lantai 1 buat jualan Indomie? Oh boleh, nanti uangnya lu pakai ya buat kasih orang-orang lu biar mereka punya gaji dan sebagainya, membantu orang. Berarti tidak boleh ads placement gak? Lu gak setuju berarti? Nah. Kalau ini kan placement Ini nih. placement ini baru mau ngomong beda berbeda. Kalau Itu ini berbeda. menurut gue mungkin hatinya udah di tempat yang lain. Di tempat yang lain. Berarti menurut lu Sayang. tidak pantas. Ya sayang aja kalau mereka ngelakuin ini untuk membantu orang mungkin, tapi gue yakin banget sih mereka bakal pakai bahasa bantu orang. Iya, kita juga ya Enggak, kita pertanyaan gue kalau lu bantu orang dengan misalnya lu kasih free placement kayak gitu. Bisa ada ribuan sampai ratusan brand kali yang bakal ada di layar lu dong kalau lu cuman bantu. Gimana cara mengkurasi Iya, bantu atau benar, tidak bantunya. benar. Nah Siapa yang itulah orangnya? makanya butuh full timer di gereja. Gue yakin filtrasinya adalah payment harusnya. Tapi kalau balik ke Firman lah, Ko Andre paling gampang deh sebenarnya. Kalau kita kan yang zaman-zaman kita kecil ini kan kita tahu lah bahwa ada yang dagang burung di depan gereja ditebalikin sama Yesus ya. Itu baru dagang burung tuh. Ya inilah Belum kayak- dagang gyoza. Nah, Maksud gua kan. sama rice bowl. Sama resbol. Belum Asapnya tuh. gede tuh. maksud gua. Ini cuma perkara burung. Iya. Ini. Ada Boleh. plastik saya lagi Boleh. soalnya kan. Iya. Banyak. Gue boleh izin kasih sedikit gak? Kalau dari Firman gue tiba-tiba keinget kayak Boleh. Yusuf lah. Apa? Di zaman dia di Mesir, pas lagi kelaparan, kan lagi kekurangan sekali, dia minta tolong rakyatnya, lu kasihlah 1/5 dari hasil lu, nanti kita tukar dengan ini. Itu kan sebenarnya financial planning yang bagus. 7 tahun Iya, kelimpahan lu dari- bukan lu hambur-hamburin di saat itu juga.
Tapi buat suatu saat nanti kalau ada sesuatu, Winter is coming. iya winter is coming, is benar. coming. Game of Iya. Thrones mampus kan. Tapi tetap beda ini. Ya kalau kalau ini gua punya banget kesempatan buat ngobrol sama tuh manusia. oh iya. Sayang banget waktu itu gua ngambil kesempatannya, gue sedih. Tapi gimana Andre? Iya, gimana, Kok? Kalau misalnya ada brand mau masuk ke dalam gereja kita, Andre mau bayar 10 juta satu placement mungkin di satu ibadah. Ini Le Mineralnya bayar berapa? Would you Gak ada do it? bayar ini, Nggak gak ada bayar. bayar ini. Gak bayar. Would you do it kok? Jadi maksudnya ini layer demi layer kan kompleksitas mengurus gereja Ya, yang... kok Andre gak usah sobai. Enggak bukan so baik. Sebesar itu pasti kompleksitasnya kan kompleks kan. Pasti memikirkan mungkin sumber-sumber income dari tempat lain. Mereka- Supaya Ya gampang operasional. kalau gak mau terlalu kayak gitu ya ngapain bagi-bagi bikin- jemaatnya ke gereja yang Iya, lain. ngapain Gitu bikin aja, kan. beres sudah. Kan, makanya tadi kan udah Ngapain dibilang dia? kompleksitasnya itu dibuat sendiri sehingga mekanismenya itu jadi harus begitu dong. Oke. Tapi pada akhirnya gue selalu punya prinsip satu sih. Di dalam pelayanan nggak munafik, bukan nggak munafik. Dan pasti bisa mungkin aja terjadi. Profit adalah Profit oriented. bukan. Profit bisa ada. Hmm. Dalam konteks secara kita kalau buka laporan keuangan secara neraca ternyata pelayanan ini plus nih gitu loh. Iya. Profit bisa menjadi Bisa. bagian dari pelayanan tapi jangan jadi orientasi pelayanan. Oke. Mungkin itu bahasanya sih. Tapi memasang iklan di Videotron gereja, di dalam gereja Ya saat itu ibadah tadi. itu boleh nggak kok? mekanismenya kan dia bikin sendiri begitu sehingga dia punya need untuk ngerjain Oke. itu. Sehingga karena dia punya need seperti gitu banyak hal secara kreatif nih mungkin di kepala mereka digunakan untuk bisa mencukupi operasional. Kok gerejanya Andre mau berdiri. nggak? Nah itu mau nanya. Nah makanya Gue belum ada kebutuhan itu sih di sini. Kalau ada kebutuhan berarti possible untuk Ko Andre ambil. Oh kan saya punya kebutuhan anak-anak saya mau sekolah ke Amerika dong. puji Oh, Tuhan. Iyalah. Jadi saya akan izinkan lah. Saya setuju, Kalau saya kayak gitu pasti banyak yang mau. Anda harganya mahal. sekali. Makanya dikurasi. Langsung aja saya yang filtrasi. Emang Belum tentu tayang nih tayangan ini. makanya nggak Kata boleh, manajernya Ko Andre boleh coba dulu barangnya. Ya ampun Tuhan. makanya nggak boleh saat ibadah sebelum. Makanya yang terakhir kali kita datang itu Atau- sebelum. Oh iya bener Bro. bisa begitu lah. ya. Permainannya adalah ditaruh sebelum ibadah dimulai. Dan sesudah kadang dan sesudah Dan ibadah sesudah. dimulai. Setelah dua berkat gitu. Oh, Sehingga iya. tidak mengganggu liturgi. Tapi itu kan rumah Tuhan loh. Coba bayangkan di sebuah katedral ada banner Gatoret. Maksud gue, Ya, lu belum pernah ketemu kan? Betul Gatoretnya gitu. Enggak sih gue. Iya sih, gue juga paham. Enggak. Gue juga Iya, paham. iya Gue kan? paham, gue paham. Maksud gue, maksud lu, iya gua dong. paham. Iya, iya. Kayak tiba-tiba ada trailer film Joko Anwar. Iya kan? Tiba-tiba ada setan gitu atau desa KKN penari. Maksud gue kalau ini akhirnya lu lewatin dagang gyoza. Ini kita nggak tahu apa lagi yang bisa diterobos Iya, kok iya, maksud iya. gua. Tapi Pasti. maaf, apakah placement-placement itu bener-bener muncul di ininya? Jesus Christ. Yes, Beneran muncul. itu di dia punya apa namanya? Dia punya sosmed. Kadang, sosmed. kadang di Christmas event Oh. lu lihat ke gerejanya, kadang kan lagi butuh dana gede-gedenya tuh kalau lagi perayaan Natal. Iya. Itu biasa bisa di Videotron gede, Iya, ada iya, nama-namanya brandnya. Gue bilang kalau itu bisa terjadi, berarti gak pernah menutup kemungkinan bahwa singlenya Blackpink terbaru Nah. akan dipromokan di dalam gereja. Nah. Ya mungkin suatu saat kan, Iya mungkin. kan? Iya, Iya, tapi gue suka cara lu ngomong rumah Tuhan. Bagus tuh. Ya gue udah bilang mau emang rumah Nggak. lu aja dah gitu. Iya, jangan bilang itu rumah Tuhan kalau Tuhan yang ada di situ. Nah, itu Karena maksudnya. Tuhan tidak mau. Iya. Jadi Lihat gyoza, dia gak suka. Nah, betul. Gitu loh. Saya sukanya ontak belang misalnya. Gak apa-apa, satu lor Nggak ada. sama Tuhan Yesus. gue paham, memang harusnya kalau kita sebagai gereja yang sehat, kalau memang belum mampu bikin acara semegah itu, Jangan. ya udah sih. Gue juga, Iya. kalau gue sudut pandangnya di situ dong, masih di situ saat ini. Serius, gue setuju. Ya bahkan kadang gereja yang sehat tuh gereja yang bukan gereja besar, gereja yang kecil, Ya itu. gereja yang Maksudku gereja-gereja besar tidak sehat. Bukan. kadang. Kan semua Kadang. anak kecil itu sehat. Pas sudah dewasa banyak penyakit karena lu banyak mengkonsumsi banyak hal kan. Tergantung lu menjaga kesehatan atau tidak. Man ya. iya. Iya. Lupa buat baca firmannya aja menurut gua. Lupa terlalu terpengaruh. Mungkin terlalu sering membagikan firman sehingga lupa untuk membaca firman. Iya. Jadi lu Iya. udah lama kan. Nih lu iseng deh ya. Lu survei. Berapa banyak jemaat lu atau gereja manapun deh yang lagi nonton. Berapa banyak jemaat lu yang habis hari Minggu di hari itu atau di Minggu itu dia baca Alkitab lagi. Yang gak sesuai dengan khotbah di hari Minggu itu. Nah itu mesti disurvei sih. Iya lu survei. Lu Iya, hitung deh. disurvei. Nyampe gak 50%? Belum tentu. Nyampe gak 10%? Belum tentu. Tapi itu terlalu ini. Gue Iya, bayangin tapi- Ko Andre keliling gereja pakai Pakai checker. Baca Alkitab lagi gak? Oke Enggak, baca jangan survei kayak gitu. Oh gimana? Surveinya yang datang aja, survei kasar. Emang gak harus yang tertulis. Oh. Tapi lu tanya, terus mereka Observasi. iya Iya, observasi iya, iya, dan iya, sebagainya.
Lu coba tanya deh. Nah Iya, kalau jarang misalkan, sih. makanya balik lagi ke Mangga tujuan sih gereja udah lalu pasti banyak. Sering ya, Sering. dosa gitu ya. Oh iya, gue mah. Abis minggu langsung dosa. Apa dosa? Bohong. Dosa bohong kan. Udah makan belum Manuel? Belum, padahal udah. Nah, Dengan dosa lu ya. Itu berarti Aduh, lagi aduh, bergumul, lagi bergumul. Tadi kita ngobrol mana sampai kita Iya, balik ke sini nih. gua sampai lupa Hello God. Nah kalau Kita udah balik dulu. balik ke Hello God-nya Pak. Gimana man? Aduh sampai kejut. Kalau Hello God sih gue udah ngerti Maksudnya udah lah, close ya. udah kelar lah. Emang Memang Dia lanjut, gue klarifikasi. Iya, dia lanjut tapi tanpa lu. Dengan tim yang baru. Dengan tim yang baru. Tanpa lu. Gua kasih final question buat lu aja lah. Keren. Apakah Gimana lu masih bergereja di Wah, masih lah. masih Teman, berjemaat setiap minggu? menurut gue itu tempat gue bertumbuh dan karena gue udah lihat explore kemana-mana, gue ngerasa ya bertumbuh gitu. Ada banyak good things yang gue bisa lihat, ada banyak hal baik, teman-temannya, kopi gratisnya, terus habis itu Betul tiap minggu masih ke gereja? masih. Masih ke sana? Masih. Bukan salah, menurut gue bukan dari gerejanya lah problemnya itu. Problem tuh gak pernah dari gereja. Ya gak ada yang bilang Jul. Sorry, gue pendapat. Problem tuh pasti selalu dari manusianya, bener. Oh berarti manusia itu tuh bermasalah buat lu? Iya kita semua lah berempat. Gue enggak. Oh iya. Gua Si paling sempurna dia. Jangan ajak. Gue gak ada masalah. Lu ajak saya ke sini. Gua ada lebih dikit. Pak Andre nih yang ada banyak. Banyak lah, saya banyak masalah kalau saya. Pokoknya kita lah. Menurut Banyak gue masalah. masalahnya pasti balik lagi di situ lah. Buat apa? di- Human. Human. Makanya gue suka dinamika. Gue suka liatin gimana cara manusia bertindak, merespon. Tapi gue suka sih Jul, lu udah di cut begitu saja dari hal yang sudah lu ikut bangun, tapi lu masih berjemaat di sana, berarti lu adalah orang yang Karena setia. problemnya kan bukan gereja. Gue gak ada beef dengan orang-orang ini, teman semua kok. Bestie-bestie. Besti. Cuman Bohong lah itu sekarang udah mah. Gak bisa sih gue. Justru gue kalau kayak gitu karena di temen sih. Iya, misalnya kayak susah. gini, lu double cross ko Andre gitu tiba-tiba. Masa lu marah bisa, tapi kan abis itu tetap teman. Gue double cross ko Andre. Iya. Ya for me it never happen sih harusnya. Masih. Iya, harusnya sih never happens, benar. Cuma kalau ada, ko Andre siap menerima atau mengampuni gak gitu. Nah kadang kan gitu, kita gak siap aja. Waktu itu kan mungkin kesiapannya itu kebangun gitu. Karena waktu itu gue udah mau cabut dan sebagainya. Cuma makanya gue gak ada beef sama orang-orang ya. Gak ada, itu tempat gue bertumbuh dan sebagainya kok. Cuma masalahnya cuman ya kebodohan dan kalau misalkan ada kebijakan yang salah aja. Iya, oke. Dan mereka mungkin gak siap untuk gak siap untuk membuat kebijakan itu. Itulah. Prosesinya enggak Iya. Kapasitasnya kurang. lulus. Iya, belum siap. Benar, kurang. Jadi lu sekarang ngapain aja? Setelah Hello God udah bungkus versi lu. Lagi cari cara buat jadi konglo. Ya jadi gembalanya lah. Iya, lu jadi gereja aja yang mau di... Gak bisa, harus Lu lebih luas. franchise gereja. Apa? Harus lebih luas. Harus lebih luas dari gereja. Lah, Waduh. gue nge-MC terus Masih ke habis itu. mayoritas itu mah. Kalau jualan gyoza tadi sih berat. Sekarang ngapain aja? Gimana sekarang ngapain aja? MC, MC. wedding. Gue punya hati di situ. Kadang gue ngerasa ya pokoknya Kan lu gak bisa diberhentiin kan kalau di situ kan usaha lu. bisa aja diberhentiin sama bride sama groom gitu, MC jelek turun gitu. Nah itu kan gak apa-apa. Itu bahaya. Itu. Cuma 2 jam bangun ya. Ya pokoknya intinya gue punya hati di situ WO sama Oh lu WO juga berarti Jul? iya, tapi lagi mau ngerintis, masih Oh, lagi mau bangun. baru mau Karena kan ngerintis. teman-teman gue banyakan vendor kan. Terus Untuk habis pernikahan Kristen doang? itu, enggak dong. Itu ada. 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 Luas. Luas. Market Boleh lah. harus Nggak mau Kristen. jadi konglo. Enggak boleh Julius. Karena kan panggilan Tuhan kok. Panggilan Tuhan Market ya luas. Iya juga. hanya boleh menikahkan orang-orang Kristen. Haleluya. Yang kaya. Yang kaya. Sama kan gue agak sayang kemarin. Gue ngerasa ilmu atau pengalamannya dibuang gitu aja. Jadi gue bikin kayak iseng-iseng lah buat gereja. Lu bikin gereja? Bukan maksud gue gereja yang mau bangun podcast. Oh, gue dia. kayak, gue kayak, Tadi iya, gua patah ngebuka. sih kalimatnya. Iya, gua Gue patah buat juga. gereja gitu. Iya. Iya, udah punya Kayak pengalaman. setelah video ini tayang deh. Sebelum video ini Oh, tayang. jadi mentoring. Iya kayak gue buka mini workshop gitulah. Untuk Cuma gue lagi, gereja-gereja yang mau bikin iya podcast. gue ngetes ombak aja sebenarnya. Sekalian gue Udah ada gereja yang approach lu? Nah karena udah ada 2-3 yang approach. Terus habis itu nanya-nanya personal kan. Sampai ada yang Zoom meeting sekali. Terus gue mikir udahlah langsung di tempat aja. Beberapa banyak Lu yang- charge berapa duit tuh?
Gue charge 85. 85 juta. Iya, tapi gue gak ngambil untung. Oh buat production cost aja. Ngopi, makan, tempat. 85 apa nih? Ribu? Ribu. Oh, ribu. Juta. Bos. Salah Pak, Kaget jauh gua. banget. Kalau kayak 85 gitu, juta. Lu kalau lu gak dibayar maksudnya? agak lah dari gue pribadi. Mukanya cuma gue gak ada logo kayak tadi. Oh. Gak ada logo-logo itu gak ada. Iya, memang kalau kita nggak punya kesulitan finansial emang udah bebas sih mau ngapain aja sih. Lebih enak ya, Soalnya nyaman. kalau ada gereja-gereja yang mau bikin podcast gitu, gue juga bisa bantu. Iya, aku juga bisa kok. bener. Bantu Atau lah. kita mau diputus kontrak sini ke gereja situ, nggak Gua apa-apa. bantu sih, enggak bantu. Maksudnya gue bisa, lu bisa Hah? pekerjakan gue. Iya, asal ada waktunya mah nggak masalah gue sih. Ya. Iya, Hey. kalau ada waktunya kan jadi aman-aman aja. Kalau Which is ada high waktunya. ya. Untuk Iya. menjemput kami ini, transfer ini. Keren. Iya, itu yang tadi Yosa itu kita podcast mau kamu berangkat, saya berangkat kayaknya. Kalau gue sih enggak, kalau gue itu mah. Masa sih? Masa sih? Gak apa-apa gue 2 support. porsi. 2 porsi dulu. Nanti gue jadi opener deh. Opener. Nanti gue opener deh. Ya makanya coba nanti kita kan mau bikin Brave Talk offline lagi nih, Jul. Keren. Ini kan apa ya, gue sebenarnya ngomong sama Ko Andre, kayaknya untuk topik-topik baru tuh gue butuh lah sekali-sekali berpelesiran ke beberapa gereja besar. Jadi mungkin ada gereja besar yang mungkin udah mulai kayaknya nge-aim muka gue kali kok ya. Kalau datang ini sebenarnya bukan untuk beribadah. Bukan orang. Iya, beribadah iya. nih. Karena gue udah Sampai sempet datang segitunya ya? beberapa gitu ya untuk mengobserv beberapa case baru. Karena kalau lu udah nggak di sana, lu kan nggak tahu kan. Lu kayak Iya. ada di bubble gereja kecil ini ya nothing happen sebenarnya. Iya, iya. Iya. Paling jauh cuman kayak ya khotbah kojo nggak enak kan, maksud gue itu kan kayak selera. Enggak, maksudnya contoh kok. Contoh ya. Iya, ya khotbah gak Contoh. dimakan. Coba Emang ribet. contoh harus ambil dari contoh kehidupan iya, nyata. Iya, memang. iya, iya, dong. Khotbah gak dimakan kata dia. Iya, khotbah kan kojo bestie. Iya, misalnya cuma sesederhana itu. Maksudnya contoh masalahnya cuma sesederhana itu Iya, buat iya. kita-kita ya. Tapi kan kalau di luar kan banyak gitu halnya dinamikanya kayak tadi aja kan. Ya, makanya gua seru. baru nemuin Seru, lagi. seru. Seru makanya Seru, untuk seru. observe lagi. Jadi kayak gue butuh keluar beberapa kali lagi ya mengobserv lagi. Baru nanti kita akan comeback dengan topik. Tapi itu dia sih, gue jadi nggak bisa udah semenjak kita podcast ini ya, gue nggak bisa ibadah dengan tenang di gereja lain. Karena terlalu Gua banyak pernah coba mengamati. sekali. Iya. Kenapa? Karena jadi matanya jadi mau ngelihat ada apa nih. Nah, gitu. gue kasih tips. Apa? Kita tuh jadi kayak Michelin gitu ya. Si paling Diam-diam bukan siapa-siapa, tiba-tiba masuk gereja. Lu jatuhin sendok ya kan, ada yang ngambil gak ya sendok gue? Biar bintang 3. Tips serius. Gimana? Di rumah aja. Oh online maksudnya. Iya. Kalau Nggak perlu- berasa. Enggak berasa. Enggak berasa. usah ibadah. Enggak usah ibadah. No ibadah. Enggak ada musik, enggak ada apa. Buka Alkitab lu. Terus? Baca. Bukan itu masalahnya. Masalahnya itu adalah kita mau melihat kita tuh traffic kita tuh dari sesuatu yang negatif masalahnya. Apa tuh? Traffic kami ini. Bukan negatif, Nuh. Bukan Biar saya negatif. luruskan ya teman-teman ya. Negatif. Jadi kalau Ini negatifnya kesannya susah. mau memecah. Coba Iya. gimana? Negatif. Gue gak tahu nih. Buat gue Nggak. negatif sih. Bukan, maksudnya bukan hal negatif, tapi hal yang tidak sesuai dengan pemikiran kita mungkin. Negatif kan? Ya mungkin bagi dia kan positif Nuh. Tapi Bagi lu, bagi kita negatif. Ya udah. Maksud gue kita jadi nggak bisa ngeliat itu. Gue mau ngeliat itu karena dulu Karena menurut kan gue. kita kan Exodus Mega Church Iya ya. kita tuh berawal dari keresahan, sama-sama ada keresahan ketika ngeliat sesuatu kayaknya salah, kok masih dilakukan terus menerus gitu. Dijadilah pertanyaan di podcast. Dan bukan berarti kita selalu bener ya, Jo. Iya, Kita pasti, tanya ke pasti. Andre, kita nanya ke Dan Andre, ternyata turns out banyak yang relate sama kita. Nah, gue udah nggak punya itu. Udah nggak pernah ngeliat lagi hal yang janggal karena kita selalu di tempat kecil ini gitu loh. Makanya kayaknya gue dan Aldo harus keluar untuk merasakan apa nih yang kira-kira kita janggal. butuh uang dinas. Iya sedap. Sih. Uang survei ya. Nggak usah. Uang survei ya. Kalau itu sekarang gue biasa nyarinya lewat YouTube atau nggak lewat IG. Tapi Kelihatan jelas kok. gue tuh harus Dia ada di presence, dalam. presence. Oh, dia harus Presence. ada. Iya, beda feel-nya. Hadir. Oh, aduh gue keinget lagi suatu tempat ya ampun Iya. Yesus. Kalau Nah, gue gak datang kan soalnya gue gak tahu Gua- ada kasus itu, Ini, Environnya. sumpah gue mau cerita. Udah lama banget. Enggak selama itu 1 bulan setengah yang lalu. Gue ke Singapura. Oke. Ada gereja Indo di situ. Oke. Awalnya tadi gue mau ke gereja X. tempat gue. Oh, oke. Tapi begitu keluarga gue aja udah gereja ini aja deket dan sebagainya. Kita kan mau jalan-jalan. Yaudah gue ke gereja itu dong. Bagus gede luas 700 orang ada kali atau 350. Tegope. Gue duduk. Pas masuk udah saya bara-bara. oke. Terus gue ada istri gue kan gue bilang gue boleh gak sih ikutan tapi ada bapak mak gue ada ini ada itu nanti pencitraan gue jelek. Yaudah gue duduk terus habis itu pokoknya kenceng banget. Terus gue sampai mikir nih orang ibadah atau ngapain deh. Tapi yaudahlah gue gak tahu apa-apa kan. Gue duduk gue dengerin firmannya. Gue dengerin 3 menit pertama gue mikir ini orang ngomong apa ya. Satu dia ngomongin Zakheus atau baca PPT. Lihat PPT terus gue ngerasa kok nih orang tulis ayat dia,
tulis ayat Zakheus, baca ayat Zakheus, terus habis itu sisanya kesaksian hidup dia. 3 cerita, gue inget banget 3 cerita. Cerita sebelum firman, cerita di tengah-tengah firman, cerita penutup firman. Tapi gak ada satupun cerita yang ngomongin Zakheus. Itu gue kayak, ya ampun. Nah, Terus habis itu gue mikir, oh ya udahlah, gue punya kedewasaan untuk lihat itu. Gue punya kedewasaan untuk lihat, oh gue salah, gue brengsek dan sebagainya. Tapi ada 350 orang yang datang mau dengerin firman Tuhan, mau beribadah. Terus gue kayak, gimana dengan 350 ini yang mau datang gitu? Mereka dapat apa? Apakah mereka semakin dekat ke Yesus? Terus di akhir ibadah pengumumannya, kita butuh dana buat bangun gedung. Haleluya. Di Singapura. iya tapi kan itu kan pemikiran lu Pemikiran doang. lo. Iya. Pemikiran lu. Nah pemikiran gue betul. Nah itulah ketika gue ngerasain hal itu gue pikir, tapi gue gak berani ngomong. Lu juga gak mungkin tiba-tiba ngomong, pendeta cerita kamu terus dari tadi, kan gak mungkin kan kita begitu kan. Makanya ketika kita ngerasain itu, kita ngomong di podcast, ternyata 350 orang lain tuh juga merespon. Ternyata kita gak sendiri. Nah itu yang gue rindukan gitu. Udah gak pernah lagi gue ngerasain kayak gitu maksudnya. Itu sih kalau dari gue. Gitu. Aldo juga gitu sih. Nah kemarin dia sempat ke Mega Church. Keren. Nah dia juga ada banyak yang Mega Church mana? ada banyak juga yang bikinnya kaget juga. Ada Iyalah. tiba-tiba ada pembacaan udah berbagi siapa gitu tepuk tangan untuk si bapak ini karena udah menyumbang ini gitu. Ada juga yang kayak gitu. Keren itu. Ayo dong kok lu kayak gitu juga lah. Gue juga Iya. pengen di-mention kayak gitu. Nah, Emang emang iya. seberapa? Kalau gitu mah Koedi mulu yang berdiri. Koedi lagi. lagi. Lu mah gak berdiri-berdiri lu. Kalau gitu mah. Aduh. Lagi. Nggak kan lu udah terkenal Do. Ada Lu leaderboard. pas lu ke Mega Church-nya, begitu dia kelar khotbah lu samperin. Bu. Stop deh Bu. Pendetanya. Makanya datangnya Ini bercanda. keresahan ya. Iya. Lu ngomongnya bercanda. Tapi Udahlah, dia Bu, mungkin gitu ya. mungkin dia akan berubah gitu. Kayak, Enggak sih kalau berubah. oh PPT lu jelek. Boleh gak PPT-nya lebih Tapi ke khotbah Yesus jelek, gitu. khotbah jelek serius. Bagi gue sih jelek. Oh waktu lu ke Mega Church itu ya? Khotbah apa yang kayak gitu doang, gue juga bisa khotbah. Keren. Waduh. Jelek soalnya khotbahnya. Evangelis Tapi Aldo. nggak tahu siapa kan pendetanya Iya, kan. iya, Tapi iya. jelek. Tapi Menurut perempuan gue nggak ada nggak- isinya. Perempuan ya berarti ya? Cowok. Oh cowok. Gak ada isinya. Gue paling benci tuh kalau khotbah orang terlalu energi terlalu out yang sampai teriak-teriak tapi sebenarnya gak ada isinya. Nah, itu gua khotbah relate yang ada banget. isinya tuh kayak gimana? Khotbah yang ada isinya, silakan dengerin konten. Keren. Waduh. Menurut gue. Kalau lu bicara cuma masalah pengalaman hidup dan kesaksian lu, menurut gue sudah terlalu banyak kesaksian yang bisa lu tonton dimanapun. Jadi lu gak perlu buang-buang waktu 2 jam 3 jam gue ke gereja untuk kasih kesaksian lagi. Iya. Karena buat gue hidup kita pun juga kesaksian kita sendiri. Jadi keajaiban tuh tidak perlu dikasih tahu lagi. Kecuali tahun 2000 gitu mungkin mujizat agak jarang gitu ya. Kalau sekarang lu gak Udah perlu kelihatan. lagi kasih gue khotbah-khotbah kesaksian lu daily life lu lagi. Tapi mending breakdown Alkitab biar gue lebih paham soal Alkitab deh. Ini Alkitab ini buku apaan gitu. Keren. Daripada hidup lu mulu gitu. Nah itu yang gue dapet. Gue jadi ini sekalian closing deh. Gue jadi ingat tadi gue baru buka reels ada satu pendeta khotbah di gereja di daerah kota lah ya. Terus dia ngomong biasa gitu. Kenapa? Karena Tuhan adalah identity. Gue sampai kaget gue sampai lagi lihat Lu ngantuk reels, soalnya. kaget gue. Kenapa mesti teriak ya Tuhan? Soalnya kadang suka ada pada ngantuk. Iya kan? Oh ya mungkin itu strategi dia buat bangunin jemaat-jemaat Iya. yang Mungkin ya. Tapi memang ada pola pikir yang berkata kalau semakin berapi-api itu semakin diurapi gitu man. Dulu, Haleluya. orang dulu gitu man. Pola pikir. Semakin berteriak-teriak pola pikirnya iya kayak gitu. Semakin gue berteriak-teriak. Berarti aku itu belum semakin tentu betul, diurapi. belum tentu betul. Belum tentu mungkin dia lagi budak, dia sendiri gak denger. Benar. Dia kenceng-kenceng. Nggak, maksud gue takutnya ngomong ini ternyata ada di Alkitab ada. Oh enggak. Nggak ada ya? Oh nggak ada, mungkin di nggak Alkitab kayak gitu soalnya kan dia gak ada speaker. Cuman mau ditiru zaman sekarang udah ada speaker. Bukan, jadi maksud gue ada nggak maksudnya pernyataan menyatakan bahwa orang yang khotbah itu harus berteriak-teriak. Harus berteriak-teriak Enggak sih gitu. pemahaman gue enggak lah. nggak ada ya? Nggak ada. Berarti emang itu dari orangnya aja ya? Iya, mungkin kalau dalam ilmu mungkin dalam ilmu public speaking penekanan-penekanan itu perlu teriak. Ya nggak tahu juga. enggak kalau Di sekolah sih di gitu ilmu Enggak kan? kalau di Iya. ilmu Enggak. public speaking pengaturan intonasi dan juga Iya. tata Iya ada bahasa. kan? Iya. Iya, walaupun tidak Bukan berteriak. desibel ya. Bukan desibel. Sound korek itu ya. bukan. Sound korek Bukan desibel. desibelnya Iya lagi. kok, bukan desibel. Iya lagi. Oke. Oh, Woi, iya, woi. kaget. Kaget. Tapi emang jadi seger sih. Emang jadi Seger ya? Seger. ya? Terima kasih Pak Oke. Pendeta ya. Iya. Kita closing deh ya. Udah Ya. 1 jam lebih nih kita nih. Itu aja obrolan kita. Lu boleh cocok, boleh tidak dengan pendapat kita. Karena memang ya pendapat lu aja yang jelek. Itu tagline Oh, iya, movie. salah. Itu tagline movie yang dibawa ke sini. Karena dong. memang semua orang bisa berbeda pendapat. Namanya
dasarnya juga iman. Iya, kan? iya, Gereja iya, kita iya. beda-beda. Tuhan kita mungkin tidak satu. Kita yang tak sama. Karena gereja soalnya beda-beda. Mungkin Oh. Tuhannya beda. ya kan? Keren. Mungkin. Thank you udah. Tapi thank you Julius sudah datang. Thank you, Jul, ya. Thank you, For coming bro. For coming, Dia sudah buat jauh-jauh berbagi dari Pik ya cerita. kan. Pik sangat menyiksa. Gue benci sekali ke Pik juga. OTW kesini juga kacau. Yes, karena macet sekali ke Pik ya. Hebat banget di sini. Memang. Tapi Iya, terima iya. kasih sudah datang jauh-jauh Iya, dari thank you Hello loh udah Club. invite. Thank you Sama-sama, juga. Jul, ya. Gue gak expect diundang atau gak diajak ngobrol. Tapi at least kita seneng lah kita kehilangan kompetisi. Iya. Benar. Gue terakhir. Aduh. Ada banyak banget yang bilang kok thank you ya dan sebagainya. Aku biasa dengerin Brave Talk Hello God, Brave Talk, Brave Talk. Now Brave Talk ya. Nah sekarang sumpah gue bilang ke mereka, udah lu dengerin Brave Talk aja boleh sekarang. Sama ko Andre Tunggal boleh. Boleh. Iya, Itu sama suhu Kuatung kami juga. juga. Benar. Gereja Suruh 360. dia datang gereja 360 Benar benar. kan kalau mau ketemu Julius lagi sekarang dicari di mana Julius? Channel lu Di ya. Kayaknya di Instagram. channel Oh ya baru gue nih. punya YouTube channel YouTube namanya channel. No Right Answer. No right answer. No right jawaban yang answer. benar. Gak ada jawaban yang benar karena setiap orang punya value, background, kehidupan Dan masing-masing. perspektif berbeda-beda ya. Nah ya itu sebenarnya alasan gue buat ketemu orang aja ngobrol podcast, nanya-nanya, kepo. Oke. Terus kali kita ngobrol Sama sama di Dongsok sosmed ya. ya. Tapi jangan taruh iklan gyoza di gereja kamu ya. Keren. Maksudnya kali-kali ramen dong. Masa appetizer mulu? Atau dimsum lah. Kasih main course-nya dong. Oh, main course ya, Iya justru dong. Stick ya. Iya, Iya dong. Tapi terima kasih semuanya Ya. untuk teman-teman yang sudah Thank menonton. you Untuk buat para obrolan singkat bravers ya kan. ya. Yo Im. Akhirnya kami bisa kembali lagi. Semoga kami bisa melanjutkan tongkat estafet pelayanan ini. Benar dan konsisten ya. Haleluya. Dan konsisten Semoga lagi. konsisten. Karena sebentar lagi Tuhan akan datang. Haleluya. Iya. Iya kan katanya. Kapan Jadi tuh? kita harus Minggu depan? berjaga-jaga. Ya kan kata pendeta begitu. Oh iya, kata Kita pendeta ikut. gitu. Iya. Ko Andre Betul, punya betul, pesan-pesan tadi untuk teman-teman bravers yang sudah lama gak ketemu sama kita nih. Iya ya, buat teman-teman yang bereferen di rumah yang mungkin nungguin kita, ya doain juga ya biar maksudnya podcast kita ini tetap ada terus karena memang kesibukannya banyak di antara kita semua dan yang penting tetap cari Tuhan sungguh-sungguh dan belajar firman Amin, Tuhan benar. sungguh-sungguh ya supaya kita bisa lebih dekat dengan Tuhan dan tidak kegocek. Haleluya. Ini baru bikin kaget. Terima kasih Baru teman-teman. Sampai ngomong. jumpa di Brave Talk episode berikutnya. Dadah guys. Bye. God bless you guys. Aja itu gimana?